Hari ini kita akan berbicara mengenai pemuda Kristen dan saya punya satu keyakinan bahwa istilah pemuda Kristen itu tidak dapat dilepaskan dari yang disebut sebagai intelektual Kristen. Intelektual Kristen itu tidak selalu orang muda, tetapi di mereka harus dilatih sejak masa muda. Dan semua orang Kristen yang muda, yang masih muda, harusnya mempersiapkan diri mereka dan sebagai seorang intelektual Kristen. Sehingga ini adalah dua istilah yang nanti kalau saudara dan saya lihat, saya jelaskan ya, saya akan kaitkan sangat erat. Nah, tema kita hari ini adalah eh, intelektual Kristen, pemuda, iman, dan ilmu. Ya, ini sejumlah hal yang coba saya kaitkan ya. Kan kita hanya satu pertemuan minggu ini, sehingga ya ini semua berharap bisa kita tangkap di dalam kira-kira 1 jam ke depan, lalu kemudian kita diskusikan. Tetapi biasanya ketika saya coba cari-cari apa definisi pemuda gitu ya. Ada definisi yang menekankan usia, range usia. Itu macam-macam lah ya, 16 sampai 30-an. Bahkan ada yang apa taruh angka 10 untuk usia gitu. Sehingga begitu saya baca pemuda tuh mulai usia 10, saya agak gelisah. Wah, berarti anak perempuan saya sudah usia 10. Sebentar lagi pemuda tuh kadang-kadang identik dengan pacaran dan lain-lain. Pusing saya. Tapi kan tidak begitu. Pemuda itu tidak identik hanya semata-mata dengan usia, range usia tertentu. Yang kedua ya, pemuda itu seringkali dikaitkan dengan potensinya. Kalau saudara dengar kata pemuda ya potensi ya, baik itu potensi, katakanlah potensi akademik, apalagi ya, ada banyak banyak hal yang kemudian bisa dikaitkan dengan pemuda. Lalu kemudian ya, ada masa di mana pemuda itu dikaitkan dengan dinamikanya atau semangat hidupnya lah. Orang-orang yang dinamis, katakanlah demikian. Tapi mari coba kita lihat satu bagian yang menurut saya penting di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Ya, ini kalau teman-teman baca, ini tugas Timotius menghadapi pengajaran sesat dan seterusnya. Waktu ini tugas yang sangat berat sebagai seorang yang sangat muda. Tetapi saya bacakan saudara ayat 12 saja. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, entah tua atau muda, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kalau saudara lihat di sini, ya kata muda itu tidak dikaitkan semata-mata dengan apa yang hari ini saudara dan saya lihat, cenderung dikaitkan kepada banyak orang, misalnya dengan usia dan seterusnya, tetapi ada banyak dimensi. Sehingga mari kita mulai dengan yang pertama, kita coba definisikan dulu. Saya mengaitkan sekali lagi, mencoba mengaitkan pemuda Kristen dengan intelektual Kristen. Ya, pemuda itu tidak hanya terkait dengan usia, potensi, atau semangat dan dinamika mereka. Jadi nggak hanya itu. Kalau kita menyempitkan istilah pemuda kepada usia, potensi, semangat, atau dinamikanya, ya terlalu sempit. Bagi kekristenan, pemuda adalah istilah yang menekankan apa yang disebut sebagai kematangan. Sengaja saya warnai merah di situ. Yang kalau saudara tanya ke saya, pemuda itu siapa? Bagi saya orang-orang yang matang. Matang secara intelek, ya, artinya punya kapasitas untuk berpikir baik, ya. Dibanding anak kecil hanya sekedar meniru. Pemuda sebenarnya tidak boleh sekedar meniru. Lembaga pelayanan apapun yang mengajar saudara hanya untuk sekedar meniru spiritualitas, kemudian meniru cara berdoa, dan saudara punya hidup sebagai orang muda hanya sekedar meniru mereka, itu adalah sebuah lembaga pelayanan atau gereja yang gagal. Lembaga pelayanan apapun itu, ya, kalau hanya sekedar mengkopi hal-hal yang terlihat baik, itu adalah mereka yang gagal. Mereka tidak mendidik saudara untuk berpikir secara kritis, lalu kemudian mempertanggungjawabkan segala yang saudara lakukan. Tetapi pemuda itu berkaitan dengan kematangan intelektual. Sehingga kalau pemuda terlalu cepat panik, misalnya di dalam perdebatan dan lain-lain, aneh itu. Karena bagi saya sekali lagi, pemuda adalah orang yang matang secara intelektual, matang secara emosional. Seharusnya ya, ini kalau jadi teladan menurut Paulus mengandaikan hal ini. Dan yang kedua, matang juga secara spiritual. Jadi ya, meskipun ini sekali lagi ini adalah sebuah definisi yang mungkin terlalu ideal, tetapi ya inilah yang dituntut Tuhan dari saudara dan saya, bahwa ya pemuda itu adalah orang-orang yang cukup matang secara intelek, secara emosional dan spiritual. Untuk apa? Untuk mengarahkan keputusan dan tindakan mereka dengan benar. Nanti saya akan menjelaskan apa yang saya maksudkan dengan benar. Tetapi paling tidak
saudara harus lihat bahwa ada kematangan di sini sekali lagi. Kematangan intelek, emosional, dan spiritual. Dan kematangan ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Maka tadi ayat 12 itu teladan di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam pelayanan. Ini berkaitan dengan kemampuan yang diarahkan untuk secara tepat mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang benar. Nah, melalui semuanya itu, seluruh potensi dinamisnya senantiasa berada di jalan Tuhan. Jadi pemuda Kristen adalah pemuda yang matang, yang kemudian bisa menghasilkan pemikiran atau putusan dan tindakan yang benar, sehingga seluruh potensi yang dia punya itu berada di jalan Allah. Ini bicara mengenai apa yang disebut sebagai direction. Jadi pemuda itu bukan hanya sekedar berbicara mengenai range usianya, tidak hanya sekedar, berarti saya tidak menyingkirkan itu. Tidak hanya sekedar berbicara mengenai potensi, akal budinya, apalagi ya, kekuatan masa mudanya, tidak hanya sekedar bicara mengenai semangat atau dinamika hidupnya dia, tetapi bicara mengenai arah bagi semua itu. Seorang pemuda adalah orang yang tahu bagaimana mengarahkan seluruh kekuatannya, seluruh potensi yang dia punya, dan arahnya harusnya ada di jalan Allah, jalan orang bijak, kata Amsal. Kata Mazmur bilang jalan orang benar. Lalu kemudian seluruh potensi itu bisa berfungsi untuk menjawab tantangan zaman. Ya, saya pertama kali punya beban untuk melayani pemuda justru ketika masuk ke dalam pelayanan pemuda dan menemukan bahwa ya ternyata ya orang-orang yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan zaman ini adalah orang-orang muda zaman ini. Ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat, lalu kemudian mereka mendapatkan akses kepada pengetahuan dengan lebih baik dibanding kami di zaman dulu. Saya kira makin maju zaman ini, tantangan zaman makin sulit, tetapi juga Tuhan menyediakan orang-orang muda yang tepat untuk kemudian menjawab seluruh tantangan itu. Nah, dengan demikian, mau tidak mau, pemuda Kristen adalah pemuda yang berfungsi untuk menjawab tantangan zaman. Ketika ada pemikiran yang berbeda dengan pemikiran Kristen, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara pikirkan bahkan di dalam kelas saudara, di ruang kuliah saudara? Bukan hanya sekedar menjawab, tetapi menantang dan mempengaruhi zamannya. Kita adalah orang-orang muda, itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mudah dipengaruhi harusnya. Ya, saya baru terakhir tuh saya lagi tulis satu ya, ini memang hal-hal yang mungkin tidak begitu banyak orang suka, tetapi ya saya tulis dan saya bilang anak-anak SD itu, siswa itu lebih gampang dipengaruhi lah daripada orang yang bernama apa yang disebut sebagai pemuda. Pemuda tuh orang-orang yang tidak gampang dipengaruhi. Sebaliknya, mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi zamannya. Sehingga ini uh, kalau saudara tanya pemuda Kristen, saya akan lari kepada definisi ini. Yang kedua, itu berarti istilah ini memiliki sejumlah implikasi sebenarnya. Artinya pemuda Kristen adalah orang yang tadi saya bilang matang berpikir, memiliki kestabilan emosi, tetapi kematangan berpikir dan kestabilan emosinya didasarkan kepada iman yang benar dan kokoh. Ini bikin mereka itu, tadi saya pakai istilah, tidak mudah panik, tidak mudah goncang. Harusnya ini pemuda Kristen. Pemuda Kristen adalah orang yang seharusnya cukup siap untuk ditempatkan bahkan di tengah-tengah serigala. Tuhan Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba itu mudah panik memang. Satu serigala di tengah banyak domba aja sudah tercerai-berai itu domba. Apalagi satu domba, dua domba ditaruh di tengah-tengah serigala. Itu tercabik-cabik mereka. Tetapi tidak, mereka adalah pribadi yang tidak mudah boncang, tidak mudah panik, oleh karena mereka memiliki apa yang disebut sebagai kestabilan secara emosi dan kematangan di dalam berpikir. Tetapi emosi dan kapasitas berpikirnya diarahkan berdasarkan apa yang saya sebut sebagai iman yang tidak hanya benar tetapi juga kokoh. Ya. Saudara beriman kepada Yesus Kristus itu benar, tetapi jangan lupa saudara diselamatkan melalui iman yang sangat sederhana itu. Saya setuju. Kita diselamatkan oleh iman yang sangat sederhana. Namun iman Kristen itu tidak sesederhana yang saudara dan saya kira. Iman Kristen adalah iman yang sangat kompleks. Untuk menjawab tantangan dunia ini sekaligus menantang dan mempengaruhi dunia, saudara harus melihat iman Kristen di dalam segala kompleksitasnya. Pemuda Kristen itu berkaitan dengan arah yang benar bagi segala potensinya. Jadi bukan hanya orang-orang yang berpotensi, tetapi orang-orang yang mengarahkan potensi kepada arah yang benar. Nah, istilah benar bagi saya itu apa itu benar? Benar berarti sesuai dengan interpretasi Tuhan.
ketika saudara dan saya mendefinisikan manusia, Darwinisme mendefinisikan manusia, dunia ini mendefinisikan manusia, mendefinisikan orang muda, ya kita mendefinisikan orang muda kadang-kadang dengan cara yang berbeda. Kita mendefinisikan manusia juga dengan cara yang berbeda. Kita menyesuaikan interpretasi kita bukan kepada konstruksi masyarakat. Jadi apa itu laki-laki, apa itu perempuan misalnya, tidak kita sesuaikan kepada definisi laki-laki dan perempuan, tidak disesuaikan kepada konstruksi masyarakat, tetapi kepada bagaimana Tuhan menginterpretasi atau bagaimana Tuhan memahami laki-laki dan perempuan. Bagaimana Tuhan memahami saya sebagai mahasiswa. Bagaimana Tuhan memahami saya sebagai seorang pemuda. Nah, oleh karena itu maka kalau sesuai dengan interpretasi Allah, itu berarti ada pemahaman yang mendalam secara teologis dan keilmuan. Maka saya masuk kepada implikasi ketiga di situ. Orang muda seharusnya adalah orang-orang yang punya semangat untuk bergumul dengan kebenaran kitab suci dan kitab alam. Ya, kita kalau kitab suci kita ngomong wahyu khusus berkaitan dengan fondasi imannya, tetapi juga orang muda harusnya adalah orang-orang yang rela untuk belajar dengan terkait dengan kitab alam ini. Ya, wahyu umum. Saudara boleh belajar filsafat, saudara boleh belajar di bidang saudara. Dan makin hari makin banyak belajar, makin hari harusnya makin matang supaya kemudian saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini yang saya sebut sebagai arah yang benar. Sesuai dengan interpretasi Tuhan mengandaikan kematangan berpikir, tetapi kematangan berpikir itu ada oleh karena saudara dan saya mendalami teologi dengan benar, mendalami kitab suci dengan benar, lalu kemudian saudara dan saya juga mendalami keilmuan kita dengan benar. Saya kira kita tidak ditugaskan untuk menjawab tantangan zaman di segala bidang. Justru orang Kristen itu harus banyak. Komunitasnya haruslah komunitas yang tidak homogen, heterogen. Kalau kita bicara mengenai keilmuan. Supaya apa? Supaya kita itu kemudian bisa hadir di segala bidang dengan pengalaman kita, dengan pembelajaran kita untuk menjawab tantangan dunia terhadap kita sekaligus menantang dunia di bidang itu. Tetapi harusnya ada semangat untuk menggumuli kebenaran kitab suci dan kitab alam di dalam diri pemuda. Nah, kalau saudara masih muda sudah malas, ini minta ampun, nanti sudah tua apalagi. Umumnya ketika orang tua itu saya ada salah satu hamba Tuhan yang masih mendorong jemaat termasuk yang sudah berusia untuk ayo kuliah lagi. Ya kalau saudara berjemaat di Geri Depok atau Geri Cikarang, ada kemungkinan setelah lulus saya akan bilang sudah lulus ya, selamat ya. Kapan kuliah lagi? Biasanya ada yang bilang, aduh Pak baru selesai kuliah. Oh enggak. Mungkin itu menjadi sebuah kebutuhan bagi saudara. Tetapi juga mereka yang sudah tua ketika saya ngobrol saya akan tanya untuk kapan kuliah lagi. Waduh Pak sudah tua. Ada dan makin saudara sudah kerja punya pekerjaan banyak dari pekerjaan itu dapat duit. Makin makin sulit untuk kemudian bergumul dan belajar. Maka sejak muda kita sudah harus membiasakan diri untuk ini. Kemalasan itu adalah bahaya yang sangat serius. Ada orang yang apa ya sangat mendalami ilmunya dia, tapi sayangnya tidak dalam dalam pemahaman teologis. Ada orang yang belajar di katakanlah belajar ilmu teknik, tapi dia lebih paham teologi daripada ilmu teknik. Ini juga sayang. Jadi ngapain situ kuliah di fakultas teknik misalnya, atau situ kuliah di fakultas ekonomi, kalau lebih paham teologi daripada ekonomi. Ya ada semacam keseimbangan di situ yang harus kemudian dijaga. Nah, berdasarkan pengetahuan atau kedalaman pemahaman, tadi saya pakai istilah kedalaman pemahaman teologis dan keilmuan ya saudara itu setelah bergumul dengan kitab suci dan kitab alam, ya saudara harusnya menaklukkan pikiran dan perasaan gini. Orang muda adalah seringkali ingin menjadi penakluk. Kita tuh mau menaklukkan segala sesuatu, nggak ada masalah. Makanya anak muda itu kan sering cari tantangan. Nggak ada tantangan, cari masalah gitu. Kenapa? Karena memang adrenalin kita itu selalu ingin dipacu. Tetapi kalau dari sudut pandang Alkitab, sebenarnya hal yang paling menantang yang harus saudara dan saya berusaha untuk taklukkan itu apa? Ya diri kita. Pikiran dan perasaan kita itu ditaklukkan kepada kebenaran Allah. Ini salah satu perjuangan yang apa ya? Yang sulit. Saudara dan saya jangan membayangkan kita akan menaklukkan segala sesuatu di sekitar kita kepada Allah kalau diri sendiri saja saudara dan saya tidak taklukkan. Maka orang muda berkaitan dengan kuasa untuk menaklukkan diri, pikiran dan perasaannya kepada apa yang disebut sebagai kebenaran. Ya kadang-kadang ya kita tuh kan peer groupnya kita itu serba menentukan banyak hal. Sehingga ketika ketika saudara dan saya dengar firman, ya, saudara dan saya dengar kebenaran yang bertentangan dengan pikiran, bertentangan dengan perasaan saudara, saudara cenderung apa ya? Kita punya kecenderungan untuk menolak atau kecenderungan untuk tidak menerima. Ya, enggak. Kita mesti lihat bahwa
kuasa orang muda atau kekuatan orang muda tidak diletakkan di dalam perlawanan terhadap segala sesuatu pertama-tama, tetapi perlawanan terhadap kecenderungan berdosa di dalam diri. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Nah, ini definisi awal saya terkait dengan pemuda Kristen. Nah, berdasarkan definisi ini, saudara, saudara akan menemukan bahwa atau bisa lihat arahnya bahwa definisi saya yang saya berikan tentang pemuda ini menuntut peran mereka sebagai intelektual Kristen. Jadi definisi tentang pemuda, kalau saudara dan saya mengerti kita adalah pemuda atau saudara adalah pemuda, atau kalau saudara adalah orang-orang yang sudah dewasa, sudah katakanlah sudah usianya sudah bukan lagi orang disebut sebagai pemuda, ya kalau saudara adalah pembina orang muda, ingat baik-baik bahwa orang muda itu atau orang mendefinisikan orang muda, memahami orang muda itu tidak bisa dilepaskan dari peran mereka sebagai intelektual Kristen. Siapa itu intelektual Kristen? Saya coba definisikan di situ. Manusia dengan kedalaman pemahaman teologis dan keilmuan. Intelektual Kristen itu bukan hanya berkaitan dengan satu dimensi, misalnya keilmuannya dia saja, tetapi juga kedalaman pemahaman teologis. Itu kenapa kan studi-studi teologi seperti yang saudara dan saya jalani hari ini adalah studi yang terus didorong terutama oleh mereka yang ada di dalam tradisi-tradisi gereja reform atau katakanlah di dalam ya saya nggak bilang reform saja ya ada banyak tradisi itu tetapi yang saya mau katakan adalah gereja-gereja yang baik katakanlah demikian itu berusaha untuk mendorong jemaatnya untuk belajar secara teologis. Kenapa? Karena ya, kalau saudara mau menjadi intelektual Kristen, ya butuh kedalaman pemahaman, bukan hanya di dalam keilmuan masing-masing, tetapi juga secara teologis. Kenapa? Karena orang Kristen ketika dia masuk ke segala dimensi hidup, ada dituntut untuk integrasi. Ketika saudara masuk ke bidang ekonomi, saudara harus mengintegrasikan antara ilmu saudara di bidang ekonomi dengan iman saudara. Sehingga kita itu tidak mengikuti, artinya kita bisa menyaring teori ekonomi mana yang saya ikuti. Atau kalau saudara filsafat, belajar filsafat, ya saudara bisa akan berjumpa dengan banyak sekali pemikiran. Tidak gini, tidak ada satu bidang ilmu yang tidak dilatar belakangi oleh falsafah tertentu. Thomas Kuhn, seorang filsuf yang bergumul di bidang sains, itu mengatakan bahwa sains itu digerakkan oleh wawasan dunia atau katakanlah worldview, apalagi uh, peranggapan-peranggapan tertentu yang diterima begitu saja. Nah, saudara dan saya masuk ke dalam segala bidang, saudara dan saya akan menerima berhadapan dengan peranggapan-peranggapan yang sudah umum dan biasanya diterima begitu saja di situ. Nah, saudara harus menantang itu. Saudara harus kadang-kadang bertentangan dengan iman kita. Kita harus jawab itu. Tetapi kalau kita tantang, kita mau jawab, kita bilang itu salah, ya kita harus kasih alternatif dong. Kadang-kadang kita ini kan kayak anak-anak gitu. Manusia itu keturunan monyet, berasal dari monyet misalnya. Kita nggak suka, kita akan bilang salah. Alkitab nggak bilang begitu. Tapi kemudian alternatifnya yang mana? Ini kan sesuatu apa ya? Tadi saya bilang kematangan di dalam berpikir. Kita bukan hanya mengatakan itu salah, menantang, tapi kita menawarkan alternatif. Nah, alternatif ini mengandaikan kemampuan untuk mengintegrasikan iman kita dengan ilmu kita. Kalau seandainya kita kehilangan ini ya sudah gitu. Peran kita sebagai pemuda Kristen yang menjadi teladan kata Paulus dan menjadi pembimbing dan seterusnya itu sudah nggak jalan itu. Banyak orang tua itu yang mendorong anaknya untuk mendalami ilmu baik-baik. Makanya kita akan ketemu misalnya ya, ada orang tua bilang begini, sudah nanti kalau kamu kuliah ya, sampai di Depok, sampai di Bandung, sampai di mana, pekerjaan kamu adalah belajar. Gereja hari Minggu cukup aja lah, nggak usah PA, nggak usah persekutuan. Banyak orang tua gelisah ketika anaknya ikut persekutuan. Ketika anaknya memberi diri untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena yang mau dia tekankan adalah ilmu. Banyak orang tua tuh naif. Yang dia pikir adalah kalau anaknya sudah jadi pejabat, sudah pasti jadi saksi. Iya bisa jadi saksinya setan juga pada saat yang sama. Itu kan persoalan yang sangat serius itu. Jangan membayangkan kalau saudara misalnya ada orang jadi pejabat, maka dia otomatis jadi saksi. Enggak, bukan itu. Saudara jadi saksi kalau saudara menjalani keilmuan dengan benar, melaksanakan keilmuan dengan benar, tetapi juga pada saat yang sama saudara memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan keilmuan dengan apa yang disebut sebagai iman. Lalu kita bawa ke ruang kerja kita bawa ke ruang kuliah kita. Kita memastikan bahwa di dalam pergumulan dengan ilmu kita itu, ya kita punya apa ya tulisan, kita punya
pendapat itu tidak bertentangan dengan eh, doktrin atau ajaran Kristen yang benar. Waktu saya studi, ya selama studi apa filsafat, pergumulan terberat itu kan bukan kuliahnya. Kalau kuliah sama aja. Memang ada tuntutan-tuntutan yang lebih berat. Tetapi juga pada saat yang sama, kuliah S1, S2, S3 itu sama. Kuliah ya kuliah, belajar-belajar, bikin paper ya bikin paper. Tetapi kerjanya menjadi lebih sulit karena meskipun misalnya saya di dalam dunia politik, filsafat politik, entah kenapa saya kagum dengan Niccolo Machiavelli. Banyak orang yang waktu baca tulisannya mereka bilang mereka menemukan jari setan di situ. Satu sisi betul sih, tapi realistis orangnya. Sehingga saya sangat kagum dengan dia. Dia bahkan sudah bisa, dia tidak pakai istilah politik pencitraan ya. Tetapi politik pencitraan, berbagai macam politik yang dipakai zaman modern ini. Saudara baca satu tulisannya, ada buku tipis itu, Il Principio. Saudara akan menemukan semua metode, apa ya, sebagian besar metode yang digunakan para politisi hari ini di Indonesia untuk mendapatkan suara, sudah dibicarakan oleh dia. Mulai dari politisi yang turun ke got sampai politisi yang terlalu berjarak dari masyarakat, itu dibicarakan semua. Saya sangat kagum dengan dia. Tetapi apakah karena saya kagum maka saya terima mentah-mentah semua teorinya dia? Kan tidak. Sehingga saya rasa bahwa masa tersulit dalam studi itu adalah setiap kali mau menghasilkan paper atau ketika berargumentasi, saya memastikan bahwa kekaguman saya kepada pemikiran tertentu itu tidak membuat saya menghasilkan tulisan atau menghasilkan pemikiran yang bertentangan dengan iman saya. Sebaliknya, saya berusaha untuk memastikan bahwa ketika saya menerima sebuah teori, saya menyaring dengan sangat baik supaya itu ketika saya sajikan itu bukan hanya rasional, tetapi juga pada saat yang sama tidak bertentangan dengan iman. Ini tantangan yang sangat sulit. Integrasi bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi kalau saudara memiliki kedalaman pemahaman terkait dengan iman dan ilmu, integrasi adalah sesuatu yang mungkin. Maka saya menekankan kedalaman pemahaman di sini. Seorang muda mesti punya kedalaman pemahaman. Belajar itu sesuatu yang tidak bisa berhenti. Di GRI Depok dan GRI Cikarang juga di beberapa tempat yang kemudian panggil saya untuk melayani pemuda, di dalam diskusi saya selalu menolak bahwa pemuda itu harus lebih banyak bermain. Aneh ya itu. Baru ini baru-baru ini saya ngomong juga dengan pemuda bahkan di mimbar itu bahwa banyak orang bilang kalau pemuda itu dengar khotbah 1 jam itu sudah pasti nggak tahan. Siapa yang bilang? Dia bisa belajar kok 2 SKS. Kalau 2 SKS kan berarti hampir 2 jam. Satu hari saudara bisa ambil 3 mata kuliah. Artinya saudara bisa belajar 6 jam, bisa tahan. Kenapa di gereja 45 menit 1 jam itu sesuatu yang tidak bisa. Tapi persoalannya adalah banyak orang sudah membawa itu, mempengaruhi saudara dengan cara itu. Dan kita dengan tidak kritis menerima itu. Terima pelecehan terhadap kapasitas intelektual. Saudara terima, bahkan saudara menerapkan dalam gereja. Kalau bisa firman Tuhan tuh, jangan jangan yang sulit-sulit lah. Gak usah yang dalam-dalam lah. Gak usah ngomong teologi. Ngomong yang praktis-praktis saja misalnya. Sederhana, iman tuh sederhana. Wih, sorry, iman tidak sesederhana itu. Allah tuh kompleks. Allah itu tidak bisa dikenal secara tuntas. Itu berarti iman juga tidak bisa saudara dan saya sederhanakan begitu saja. Dijelaskan secara sederhana, mungkin. Tetapi iman tidak sederhana, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang harus saudara dan saya ingat. Untuk apa kita melakukan integrasi? Integrasi penting untuk memahami realitas. Ya, bagaimana saudara dan saya memahami politik? Bagaimana saudara dan saya memahami kehidupan keseharian kita? Bagaimana memahami relasi pacaran saudara? Bagaimana memahami relasi saudara dengan orang tua? Bagaimana memahami relasi dengan diri sendiri? Oh, itu penting untuk dilihat dari sudut pandang yang bersifat integratif. Dunia ini menawarkan sesuatu. Kebudayaan di mana saudara ada menawarkan sesuatu. Tapi kita kan perlu juga kan mempertimbangkan itu dari sudut pandang Kristen. Nah, memahami realitas yang kita hadapi tiap hari, pergumulan sehari-hari, keilmuan kita itu harus dilihat dari sudut pandang yang sifatnya integratif antara kekristenan dan juga keilmuan. Memahami realitas dengan benar, menjawab tantangan zaman terhadap iman kita di segala bidang ilmu, saudara akan menemukan ya, segala bidang ilmu saudara akan menemukan pemikiran-pemikiran yang mungkin berbeda dari apa yang diimani di dalam kekristenan. Jadi saya
kira banyak orang bilang jangan studi filsafat karena pemikiran-pemikiran di sana tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tapi saudara pergi kemana saja, bahkan saudara belajar kedokteran, apalagi yang biasa dipakai untuk melayani. Banyak orang bilang kalau itu bidang-bidang yang sangat mudah untuk pakai melayani. Kedokteran, keperawatan, apalagi itu yang biasanya kan hamba-hamba Tuhan yang jadi misionaris kalau mereka punya suami atau istri biasanya pasangannya adalah dokter atau kemudian perawat dan seterusnya. Kenapa? Karena memudahkan mereka waktu dealing dengan masyarakat yang mereka masuki. Tetapi saya kira di bidang-bidang itu juga saudara akan menemukan cara pikir yang bertentangan atau ideologi yang bertentangan dengan Alkitab. Kita perlu menjawab itu. Kita bukan hanya sekedar membantah mengatakan, waduh itu tidak Kristen loh. Oh itu tidak benar. Kenapa? Karena nggak Kristen. Lalu kenapa yang bukan Kristen harus menerima saudara punya pemikiran? Maka untuk supaya mereka bisa menerima, saudara harus melakukan apa yang disebut memberi yang namanya argumentasi. Menjawab tantangan zaman itu berarti saudara dan saya memberikan argumentasi sebaliknya. Itu salah, yang benar tuh begini loh. Lalu kita menantang mereka yang berbeda itu untuk menerima apa yang benar. Ya ini kan kapasitas di dalam berargumentasi harusnya kan mestinya ada gitu. Banyak orang Kristen, orang muda Kristen dan bahkan pelayan-pelayan muda, pelayan-pelayan menyebut diri sebagai pelayan orang muda. Ya, celakanya punya iman yang baik, tetapi kapasitas rasionalnya nggak jalan. Seolah-olah Tuhan cipta dia hanya pakai perasaan, nggak pakai otak. Itu kan sayang sekali tuh. Salah satu yang Tuhan minta saudara pakai untuk kasihi dia adalah akal budi. Maka ini adalah sesuatu yang harus diberdayakan. Saya beberapa waktu ini sementara mempersoalkan misalnya, ya kenapa sih eh, stigma yang ada, yang bertahun-tahun, puluhan tahun itu, saya masih SMA juga sudah ada. Itu gereja itu tidak boleh loh melayani masuk ke wilayah tertentu. Gereja masuklah ke segala bidang, kecuali satu bidang yang namanya kampus itu. Saya dulu menerima itu, tapi belakangan setelah melayani pemuda dan hari ini saya juga ajak saudara untuk lihat fakta ini. Ya, saudara harus lihat bahwa kehidupan orang muda itu kompleks dan berdasarkan amanat agung saya bilang ya gereja harus masuk. Banyak orang komplain, menarik itu. Sampai ada yang masuk ke IG-nya saya, isinya adalah omelan, tapi nggak ada argumentasi. Ngomel dengan argumentasi itu beda. Saudara boleh ngomel, tapi ngomel masih pakai argumentasi lah. Tidak ada satupun yang menunjukkan kepada saya sampai hari ini bahwa amanat agung melarang gereja masuk ke kampus. Ini aneh. Tanpa argumentasi. Termasuk ada satu tulisan anonim, katanya dari pemimpin organisasi tertentu. Anonim, seperti kitab apokrifa. Tapi tidak ada argumen di situ. Sayang sekali, dia adalah pemimpin organisasi untuk melayani pemuda, tetapi tidak mampu berargumentasi dengan baik. Sayang sekali. Menantang, lalu kemudian mengarahkan, itu adalah tanggung jawab intelektual Kristen. Dan orang muda adalah mereka yang harusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Kenapa? Ya, dunia ini adalah medan tempur atau medan perang secara spiritual. Kenapa intelektual Kristen itu dibutuhkan? Karena orang muda harus menjadi intelektual Kristen dan kehadiran mereka sangat dibutuhkan. Fakta ini, teman-teman. Dunia adalah medan perang secara spiritual. Di dalam dunia, saudara tidak hanya berperang dengan kecenderungan berdosa di dalam diri, keraguan di dalam diri. Ketika saudara belajar, lalu kemudian saudara mendengar sesuatu secara keilmuan didukung oleh teori yang sangat kuat, diterima oleh mayoritas ilmuwan di bidang yang saudara pelajari itu. Kadang-kadang itu menghasilkan apa yang disebut sebagai keraguan. Orang meragu. Itu sesuatu yang wajar. Maka kita harus berperang melawan bukan hanya dosa di dalam kecenderungan berdosa, tetapi keraguan kita. Itu juga kan pertarungan yang sangat besar. Tadi saya bilang menaklukkan diri itu sesuatu yang sulit, tetapi jangan lupa bahwa dunia ini adalah medan perang ideologi. Kampus itu medan perang ideologi. Ideologi yang satu atau pemikiran yang satu selalu mendapatkan tantangan dari pemikiran yang lain. Saya kira ini bukan hanya di bidang filsafat, bidang teologi, yang kadang-kadang identik dengan perdebatan. Semua bidang ilmu kan ada. Atau katakanlah, ya satu penyakit di bidang kedokteran, kadang-kadang saudara bawa data yang sama, dikasih ke dokter berbeda, interpretasi juga bisa agak lain tuh. Yang mau saya katakan adalah, memang dunia ini adalah dunia yang akan selalu menawarkan pemikiran-pemikiran yang membuat saudara dan saya masuk ke dalam medan tempur ideologi ini. Siapkah saudara dan saya sebagai orang muda untuk menghadapi hal ini? Menjawab dan menantang ideologi-ideologi itu kan tanggung jawab pemuda.
Meskipun juga saya harus bilang bahwa tanggung jawab semua orang, termasuk mereka yang mau menempatkan diri sebagai pembina bagi orang muda di dalam pelayanan, ya ini sadarlah bahwa pemuda ini sementara masuk di dalam medan tempur ideologi. Saya berani bilang bahwa kalau seandainya ada pembimbing rohani yang mengajak saudara untuk bilang, sudahlah, jangan terlibat di dalam diskursus yang terlalu kritis, capek itu. Saudara mesti hindari dia. Itu orang pemalas itu. Saudara tidak boleh memberi diri dibimbing oleh orang-orang yang malas. Karena orang yang dibimbing oleh orang-orang yang malas cenderung menjadi malas. Tapi kalau saudara diarahkan oleh orang-orang yang mau berpikir kritis, yang mau capek belajar, mengajak saudara untuk bukan hanya sekedar menerima apa yang mereka ajarkan, bahkan mengkritisi apa yang mereka ajarkan. Wah, saudara cukup beruntung. Cuman memang berelasi dengan orang-orang seperti ini kadang-kadang nggak enak. Karena yang disampaikan seringkali tidak begitu sesuai dengan apa yang saudara dan saya harapkan. Berani menjadi di tengah-tengah spiritual battlefield ini, saudara harus berani untuk menjadi anti mainstream di dalam konteks yang benar. Saya sering bilang dengan pemuda saya, pemuda tuh pengen selalu tampil sebagai orang-orang yang anti mainstream, tapi jangan lupa, hari ini anti mainstream itu sudah mainstream. Jadi jangan-jangan kembali kepada ortodoksi. Itu menjadi anti mainstream saat ini. Karena semua orang sudah cukup lama, selama mungkin 100 tahun terakhir paling tidak itu berusaha untuk melawan ortodoksi, anti mainstream. Akhirnya semua sudah anti mainstream itu sudah menjadi sesuatu yang mainstream. Maka mungkin saudara harus mengambil posisi anti mainstream di tengah-tengah dunia di mana mainstream anti mainstream sudah mainstream ini, saudara harus ambil posisi ortodoksi. Posisi yang ortodoks di dalam konteks yang tepat sesuai dengan Alkitab untuk melawan dunia saat ini. Gak percuma Tuhan taruh saudara di bidang masing-masing menurut saya. Ya, supaya saudara tampil sebagai yang anti mainstream. Cuman memang ketika saudara hadir sebagai yang anti mainstream dalam konteks yang benar, tekanannya lebih gede. Kalau saudara ada dalam gereja-gereja ajar benar, saudara muncul sebagai yang anti mainstream, seluruh dunia akan berdiri bersama Anda. Untuk apa? Untuk menekan gereja. Tapi ketika saudara lihat ajaran gereja benar, saudara berdiri di atasnya untuk melawan dunia, tekanannya gede. Kenapa intelektual Kristen itu tepatnya dimulai sejak menjadi intelektual Kristen itu tepatnya dimulai pada saat saudara muda? Ya karena orang muda itu harus diandaikan sebagai orang-orang yang tahan terhadap tekanan. Ya, memang ada yang bilang wah generasi generasi agak ke sini nih itu disebut sebagai generasi stroberi. Dari luar terlihat indah, begitu ditekan, dipencet dikit remuk gitu. Tapi kan nggak harus begitu. Kalau saudara punya kedalaman secara intelektual, kedalaman secara teologis, ya ilman dan ilmu ini adalah kombinasi yang sangat baik. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah ini. Ya, saya mengajak saudara untuk lihat tantangan ini sekarang. Di mana pemikir Kristen? Ya. Ini majalah Time pernah mencatat salah satu dari ada 10 pemikiran yang menurut dia pernah mempengaruhi dunia dan membawa dunia kepada peradaban yang sangat maju. Salah satunya, sorry to say, neo-Calvinisme. Neo-Calvinisme. Itu ada di dalam tradisi yang hari ini saudara saya sebut sebagai reform. Banyak orang benci teologi ini, tetapi pada saat yang sama dunia mengakui bahwa ya salah satu dari sekian banyak pemikiran yang mempengaruhi dunia ini adalah neo-Calvinisme. Tetapi kenapa sekarang pemikiran Kristen sudah tidak lagi mempengaruhi dunia, bahkan sudah tidak dianggap penting? Hari ini kalau saudara berpikir dari sudut pandang Kristen, orang akan bilang, "Ais Kristen, nggak usah didengarkan." Dia bilang jawabannya adalah karena orang yang beragama Kristen tidak lagi berpikir secara Kristen. Saudara Kristen beragama Kristen, tapi begitu masuk di bidang ekonomi, terlihat sebagai ekonomi yang sukses. Begitu saudara masuk di bidang teknik, saudara menjadi insinyur yang sukses. Ketika saudara ada di bidang medis, saudara menjadi dokter, saudara menjadi perawat, saudara menjadi apapun itu yang sukses. Saudara bisa menjadi jurnalis yang sukses, punya banyak uang, mendapatkan posisi yang baik. Sayangnya, ketika saudara berpikir dengan cara yang sama dengan dunia. Kita sukses diterima oleh dunia karena cara pikir kita sama dengan dunia dan menghasilkan cara hidup yang persis sama dengan dunia. Maka kita disebut sebagai sukses oleh dunia ini. Berhasil. Berhasil diterima oleh orang banyak. Tapi kalau ini adalah kriteria keberhasilan, maka gagallah Yesus yang ditinggalkan oleh semua orang kan. Persoalan daripada kekristenan hari ini adalah
Banyak sekali orang Kristen menduduki posisi-posisi penting, tetapi mereka tidak berpikir lagi secara Kristen. Mari kita melatih diri kita untuk kemudian berpikir dengan cara sebagai orang Kristen. Nah, saya mau ajak saudara untuk lihat, ini tantangan yang saya temukan paling tidak selama melayani di kampus. Ya, ini realitas. Mari kita mulai ngomong realitas. Tantangan eksternal, ateisme. Ya, saya pernah kuliah dan waktu kuliah itu menarik. Teman kuliah saya kalau lihat dari KTP-nya itu beragama. Tapi ketika kami diskusi di dalam kelas, beberapa itu hampir mau lebih dari setengah itu mengarah ke sini. Ateisme. Ateisme menolak menolak keberadaan Allah. Tuhan nggak ada. Agnostisisme itu bilang bahwa ya kalaupun Tuhan ada dia nggak bisa dikenal. Agnostik. Tidak ada pengetahuan tentang Allah. Tetapi kemudian ya kalaupun saudara nggak ketemu ateisme dan agnostisisme, saudara akan menemukan pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan kekristenan di dalam setiap bidang hidup. Ini tantangan eksternal. Saudara harus menjawab itu. Tetapi untuk menjawab itu, saudara harus menghindari bahaya internal. Bahaya internal yang pertama adalah anti-intelektualisme. Ada semacam pemisahan antara sakral dan sekuler. Sehingga ya kadang-kadang ada masa di mana pembina-pembina kita yang kelihatan terlalu rohani itu saking rohaninya dia ajak kita beriman tapi tidak mengajar kita untuk berilmu. Akhirnya kita menjadi orang yang tulus seperti merpati tetapi tidak cerdik seperti ular. Ujung-ujungnya karena kita tidak demikian begitu masuk ke ruang kerja, kita itu menjadi lebih cerdik dari ular. Dan kita menjadi orang-orang Kristen yang justru membahayakan komunitas di mana kita ada. Kenapa? Karena ada dualisme, bukannya integrasi. Kadang-kadang anti-intelektualisme nampak ketika saudara dan saya terlalu cepat merasa puas dengan pengalaman-pengalaman emosional dan mistik. Tetapi kemudian ketika dipanggil untuk belajar, kita itu enggan untuk melakukan. Ini bahaya pertama. Anti-intelektualisme yang masuk ke dalam gereja dan harus diakui mengancam kehidupan bergereja, kehidupan saudara sebagai orang muda. Bahaya sekali kalau saudara menjadi orang muda yang terlalu baperan. Sedikit-sedikit perasaan, sedikit-sedikit perasaan. Betul sih, itu manusia tidak boleh nggak punya perasaan, tetapi segala sesuatu tidak boleh dinilai hanya berdasarkan dari perasaan. Apalagi saudara bergantung kepada pengalaman-pengalaman mistik dan akhirnya nggak belajar. Hari di mana saudara mau ujian, saudara ada di gereja, lalu saudara pelayanan dari pagi sampai malam, hari Seninnya ada ujian, 3 mata kuliah, saudara tidak belajar. Lalu pada saat ujian, saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengarlah doa anakmu ini. Memang saya nggak belajar Tuhan kemarin, tapi Engkau tahu saya melayani Engkau dari pagi sampai malam. Pendeta saja nggak sampai pagi sampai malam. Saudara kasih kalah pendeta, lalu kemudian saudara minta kepada Tuhan untuk seolah-olah memahami situasi saudara. Ini kecenderungan-kecenderungan anti-intelektualisme ini adalah bahaya yang membuat orang tidak lagi berpikir secara Kristen. Tapi di sisi yang lain, saudara, di dalam kekristenan saat ini ada yang namanya hyper-intelektualisme. Terlalu intelektual, bukan terlalu ya, sangat menekankan intelektualitas. Saya percaya bahwa kapasitas intelektual itu harus diberdayakan. Tetapi ya jangan juga kemudian segala sesuatu ditaklukkan kepada akal budi kita, bahkan Allah pun mau ditaklukkan pada akal budi. Di dalam sejarah teologi ada istilah saintisme, di mana kaidah-kaidah sains itu dipakai menjadi kanon atau menjadi alat ukur bagi iman. Hal-hal yang tidak masuk akal ya kita tidak bisa diterima dengan atau sulit untuk dipahami dengan akal tidak bisa diterima. Kita hanya menerima hal-hal yang bisa kita terima dengan akal. Padahal Allah kita di satu sisi, ya namanya Allah ya dia melampaui akal budi kita. Ada masa di mana Allah itu bertindak melampaui hukum-hukum akal budi kita dan hukum-hukum yang ada di dalam alam ini. Tetapi hal-hal yang sedemikian itu seringkali ditolak. Nah, kalau saya kasih 2 kategori ini saja, saudara akan menemukan bahwa ya kalau ini kita ngomong mengenai spiritual battlefield, aduh peperangan kita, pertempuran kita ini terlalu luas. Gereja tuh dijepit dari luar dan dari dalam. Ya, saya belum ngomong yang dari luar ya, itu nanti. Tapi saya mau mengajak saudara untuk mari kita sama-sama mengatasi yang dari dalam dulu lah. Supaya gereja solid. Supaya orang Kristen itu benar-benar punya kesaksian seperti yang diharapkan tadi oleh Harry Blamires itu. Kok hilang? Ya supaya nggak hilang, mau nggak mau. Saudara dan saya harus mengatasi paling tidak, mulai dari mengatasi pergumulan internal yang di dalam ini. Maka orang
intelektual Kristen itu harusnya sampai pada titik ini, saudara. Intelektual Kristen itu adalah orang-orang yang harus mengintegrasikan iman dan ilmu mereka. Mau ndak mau, ini harus terjadi. Allah kita adalah Allah yang memberikan wahyu umum sebagai kebenaran. Maka kebenaran Alkitab, segala kebenaran yang berasal dari Allah itu adalah kebenaran Allah. Karena wahyu umum Alkitab berasal dari Allah, itu adalah kebenaran yang datang dari Allah. Alam semesta ini menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala menceritakan kebesaran-kebesarannya. Ini wahyu khusus ya, ini Alkitab, ini wahyu umum. Alam semesta ini. Manusia, saudara menyelidiki tentang manusia dan segala dimensi hidupnya dia. Ya itu kan masuk di dalam kategori apa yang kita sebut sebagai wahyu umum. Karena ini berasal dari Allah, Allah menyatakan diri di dalam alam, maka baik di dalam wahyu khusus, di dalam Alkitab, di dalam wahyu umum, di dalam alam ini, Allah menyatakan kebenarannya. Kalau saudara menyelidiki wahyu umum, wahyu khusus dengan benar, saudara akan menemukan kebenaran Allah. Jadi, ya ini di sini kita menolak yang namanya dualisme. Ya boleh dong, saudara belajar di bidang ilmu, saudara mendalami bidang ilmu, saudara hari ini tidak jahat kok itu. Kalau saudara ketemu kebenaran dalam ilmu psikologi, itu kebenaran Allah. Tuhan taruh di situ. Jadi kalau seandainya eh, apa saudara ketemu ada apa ya Tuhan taruh kebenaran di situ, orang ketemu ada kebenaran, ternyata di bidang psikologi ada kebenaran yang cocok dengan Alkitab loh, itu gimana? Oh, mereka tidak sementara menemukan sesuatu yang baru dari sudut pandang kita manusia itu baru, tetapi mereka menemukan kebenaran yang Allah taruh di situ. Ketika manusia menemukan katakanlah berbagai galaksi pada melalui ilmu pengetahuan modern hari ini, ya mereka menemukan itu bukan menemukan sesuatu yang tidak ada, Allah sudah letakkan di sana berabad-abad lamanya, tapi kemudian baru ditemukan. Baru bagi manusia, tetapi tidak baru bagi Allah. Nah, wahyu umum maupun wahyu khusus sama-sama harus melewati satu proses yang dikerjakan oleh ilmuwan maupun teolog. Jadi wahyu umum ini digumuli oleh para ilmuwan. Wahyu khusus Alkitab digumuli oleh teolog. Melalui proses yang disebut sebagai interpretasi. Sains itu tidak lolos dari yang namanya interpretasi. Apa? Teologi tidak lolos dari yang namanya interpretasi. Tetapi ada dua kitab yang diberikan oleh Allah. Kitab suci maupun kitab alam. Dan Tuhan utus kita. Dia bilang beranak cucu penuhi bumi. Kuasai itu taklukkanlah. Itu berarti kita masuk ke dalam segala dimensi hidup kita. Kalau saudara masuk ke dalam dimensi hidup yang hari ini disebut sebagai sekuler. Saya sebut saudara sebagai ilmuwan. Saudara adalah seorang hamba Tuhan. Maka saudara adalah seorang teolog. Tugas saudara adalah melakukan interpretasi. Hasil interpretasi ilmuwan adalah ilmu pengetahuan. Hasil interpretasi dari teolog adalah teologi. Dua-duanya adalah kebenaran selama diinterpretasi dengan benar. Sehingga seharusnya teologi maupun ilmu pengetahuan itu tidak berbenturan. Saudara bisa mendukung, misalnya saya berkhotbah, saya bisa dukung khotbah-khotbah saya dari sudut pandang ilmu pengetahuan yang benar. Saudara juga sebagai seorang ilmuwan Kristen, ilmuwan itu kan mengandaikan keahlian di bidang tertentu. Tetapi kalau saudara adalah seorang ilmuwan Kristen, yaitu berarti saudara bisa mengintegrasikan ilmu yang ditemukan di dalam bidang teologi ini dengan keilmuan saudara. Jadi ada semacam apa ya tugas yang harus dikerjakan oleh orang Kristen, dan ini terjadi kenapa? Karena ya saudara dan saya berhadapan dengan kebenaran Allah. Saudara ingin menjadi pemuda yang bijaksana dan punya iman yang kokoh. Dua-dua ini mesti jalan. Ada yang bilang, tapi Pak, saya ilmu pengetahuan dan iman dan ilmu ini seringkali bertentangan. Oh, bertentangan kalau masalahnya ada di sini. Biasanya kalau masalah itu muncul, kalau ada masalah di sini sebenarnya. Dalam proses interpretasi oleh orang-orang yang menggumuli ini. Jika ilmuwan salah jadi benturan biasanya terjadi kalau ilmuwan salah tafsir alam. Teolog tafsir kitab suci benar, ilmuwan tafsir alam salah. Wah, ya sudah, bentur mereka. Atau yang kedua, ilmuwan tafsir alam benar, teolog tafsir Alkitab salah. Ya, bentur mereka. Atau sini salah tafsir Alkitab, tafsir alam, teolog salah tafsir Alkitab, benturlah mereka. Tapi kalau seandainya mereka sama-sama menafsir dengan benar, maka pasti mereka akan menemukan baik ilmu pengetahuan maupun teologi, iman maupun ilmu, itu akan mengerucut dan kemudian berjumpa di dalam harmoni untuk kemudian menghasilkan bijaksana.
Maka saudara perlu untuk menjadi orang yang bijak. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kata Paulus di dalam teks yang saudara dan saya baca tadi. Tapi jadilah teladan di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dalam kesucian. Satu kata untuk semua ini adalah bijaksana. Berdasarkan iman yang kokoh. Kamu harus menjadi orang muda yang bijak. Dan orang muda yang bijak ini punya hidup repot sekali. Makanya susah kalau jadi pemuda tuh malas. Saya masih ingat dulu waktu saya remaja itu. Mama saya kalau marahin saya, terutama karena ya namanya kita kan anak muda tuh kan kadang-kadang kita apa ya, gairah kita untuk mengerjakan segala sesuatu itu sangat besar. Main sepak bola sungguh-sungguh, apalagi main game sungguh-sungguh. Setelah sungguh-sungguh main sepak bola, main game, main dengan teman, nggak belajar sudah nggak bisa sungguh-sungguh lagi. Sampai rumah tuh tinggal tidur. Tidur. Mama saya sering kalau bangunkan saya itu, Tama bangun, belajarlah kepada semut. Itu ada ayat teks di dalam Alkitab. Kira-kira ngomong sedemikian. Tapi memang sekarang saya bertumbuh, saya sadar bahwa kemalasan itu bahaya sekali. Saudara lihat sekarang penjelasan ini bahwa kehidupan orang muda itu kompleks. Menjadi pemuda itu bukan hanya urusan usia, tapi kematangan. Dan untuk menjadi matang kompleks sekali itu untuk mengambil keputusan bijaksana, tindakan yang bijaksana ya. Saudara lihat Allah memberi instrumen yang sangat ini. Kemarin di khotbah salah satu khotbah terkait di eksposisi di Depok itu saya bilang kepada jemaat itu khususnya ibadah kedua bahwa ketika saudara merasa sudah belajar teologi dan saya pernah waktu kami PA di apa 2000 kira-kira 2015 ke 2017 wah sulit sekali untuk ngajak orang PA dan yang paling sulit diajak itu justru orang-orang dari GRI. Aneh gitu ya. Jadi PA-nya dipimpin oleh hamba Tuhan GRI tapi yang paling sulit diajak ikut itu adalah orang-orang dari GRI dan biasanya jawabannya adalah sudah kenyang. Wah kami sudah kenyang. Kami nggak bisa datang. Wah saya bilang sama anak-anak GRI Depok waktu itu yang menghumasi saya bilang kalau begitu jangan ajak lagi. Ini mereka apa ya kekeringan spiritual mereka sudah akut. Saudara kalau makin belajar itu saudara akan makin haus kalau saudara belajar dengan spirit yang benar. Tapi kalau ada orang bilang begini, wah saya rasa saya sudah tahu semua sehingga saya tidak perlu lagi. Hari ini saya tidak butuh belajar lagi. Oh itu saudara ada itu alarm. Ketika saudara merasa bahwa saudara sudah tidak butuh belajar lagi, entah ilmu ataupun teologi, saudara harus sadar bahwa saudara ada di dalam kekeringan spiritual yang akut itu. Itu sudah akut. Sampai sudah nggak sadar bahwa saudara butuh. Gini ya, Tuhan Yesus bilang berbahagialah kalau kamu miskin di hadapan Allah. Miskin secara spiritual. Kita sadar kita miskin, itu berbahagia. Tapi kalau saudara itu sudah berasa kaya sampai sudah nggak ada kesadaran bahwa saudara miskin, tadi saya bilang Allah kita besar. Bagaimana mungkin saudara bisa puas dengan pengenalan saudara terhadap Allah? Saya sudah tahu semua. Lalu saudara merasa itu baik-baik saja. Wah itu sudah tingkat kekeringan spiritual yang akut. Saudara perlu berdoa minta anugerah Tuhan supaya saudara dapat ini. Maka saya bilang kepada jemaat, waduh kalau sampai pada satu titik di mana kamu merasa bahwa kamu sudah tidak perlu lagi belajar, wah sudah akut itu, hampir tak tertolong. Anugerah Tuhan saja yang bisa membuat saudara itu menikmati kelimpahan secara spiritual. Karena itu salah satu tipu muslihat setan. Dia akan ganti pembelajaran dengan yang lain. Apa itu? Ganti dengan persekutuan, ganti dengan apa? Ganti dengan teman yang relasi yang menyenangkan, ganti dengan pacar, dengan apa saja, tapi selalu ada substitusi bagi pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar, pengenalan yang benar terhadap kebenaran. Sehingga saya nggak larang saudara main game, tapi kalau waktu saudara main game itu menghabiskan waktu saudara untuk kemudian belajar dan seterusnya, saya kira ada masalah sangat besar di situ. Maka kalau saudara dan saudara mau lihat ini beberapa slide terakhir, iman dan ilmu adalah kombinasi yang sangat baik untuk menghasilkan bijaksana hidup. Bijaksana tidak bisa didapatkan semata-mata dari ilmu. Tidak bisa. Sebaliknya bijaksana tidak diperoleh semata-mata dari iman. Ini adalah dua hal yang harus selalu ada di dalam diri orang bijaksana. Maka saya tulis di situ ketulusan semata tidak cukup. Bagi kita kadang-kadang ya yang namanya domba yang penting tulus. Jangan, Tuhan bilang cerdik juga. Jangan terlalu tulus sampai nggak ada cerdik-cerdiknya. Tapi juga jangan terlalu licik, nggak ada tulus-tulusnya. Ini bahaya. Maka dua ini harus menjadi dua hal yang sangat tidak boleh dilepaskan itu. Ketulusan semata tidak cukup untuk bertarung di dalam peperangan spiritual saudara. Di dalam medan tempur spiritual saudara. Tidak bisa itu. Jadi bagi orang Kristen untuk memperoleh bijaksana, Yesus menuntut apa yang disebut sebagai bijaksana. Dari saudara dan saya sebagai orang Kristen.
Dan untuk menjadi tidak hanya sekedar tulus tetapi juga cerdik, maka saudara dan saya harus lihat ada kombinasi antara iman dan ilmu di situ. Kamu harus tulus seperti merpati, mengandaikan ada semacam relasi yang baik dengan Tuhan di sana. Saya bilang, kalau saudara ngomong hikmat dalam perjanjian lama, bicara mengenai rasa takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tetapi itu tidak berarti takut Tuhan saja, punya gereja, punya pelayanan saja cukup. Saya kutip dua istilah ini ya. Sorry ini. Dari seorang penafsir namanya, saya lupa bukunya ada di sini, saya lupa. Tremper Longman. Itu dia bilang, bijaksana di dalam Alkitab itu bukan hanya melibatkan rasa takut akan Tuhan, tetapi dua ini. Orang yang bijak itu bicara mengenai knowing something in your head. Ada pengetahuan di dalam akal kita. Yang kedua, bijaksana berarti knowing something in your action. Jadi kita memiliki pemahaman tentang apa yang kita lakukan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya dapat menjelaskan setiap keputusan yang saya ambil. Ini kan dewasa. Dewasa itu bukan sekedar meniru. Saudara meniru profesor di kampus. Itu bukan kedewasaan, hanya sekedar meniru. Tapi saudara harus tahu kenapa saya ikut dia. Kenapa saya melakukan ini dan itu. Kenapa saya memutuskan untuk itu. Pernikahan yang tidak dewasa misalnya adalah ketika ditanya, kenapa kamu mau menikah dengan dia? Ya, habis disuruh papa, disuruh mama. Lah itu bukan pernikahan dua orang dewasa. Pernikahan dewasa adalah pernikahan yang dilatari oleh pemahaman yang cukup tentang siapa yang mau saudara nikahi misalnya. Sehingga kalau ditanya kenapa mau menikah dengan dia, saudara memberi argumentasi yang cukup. Maka ada istilah ini, knowing something in your action. Kita tahu sesuatu tentang apa yang kita lakukan. Kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Apa yang kita katakan, itu bisa kita pertanggungjawabkan. Tetapi untuk mempertanggungjawabkan, ya mesti ada ini, knowing something in your head. Jadi rasa takut akan Tuhan itu dikombinasikan dengan pengetahuan. Di dalam Alkitab, itu kitab Amsal, saudara, orang berhikmat itu memang orang gini, orang yang punya pengetahuan tidak otomatis berhikmat kalau dia tidak punya takut akan Tuhan. Tetapi tidak ada orang berhikmat di dalam perjanjian lama yang tidak punya pengetahuan sama sekali. Makanya saudara akan lihat orang berhikmat itu bisa ngomong mengenai hidup melalui belajar dari semut, tadi saya bilang. Belajar dari kerbau, belajar dari cicak. Saudara bisa lihat itu Amsal itu indah karena dia pakai binatang-binatang yang nggak dianggap, tapi dia pakai itu sebagai pembelajaran. Artinya dia belajar tentang alam untuk menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup. Knowing something in your action itu mengandaikan knowing something in your head. Ada kapasitas untuk menjelaskan, ada kapasitas untuk mempertanggungjawabkan. Jadi orang muda itu belajar bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab itu bukan kalau pacaran, kemudian kalau makan traktir. Bukan itu. Saudara harus tahu kenapa saudara melakukan sesuatu. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Orang muda harusnya punya kekuatan untuk mengajar dan mempengaruhi. Humas itu harusnya paling efektif itu pemuda. Karena mereka punya kekuatan untuk mengajak, punya dinamika, punya tenaga, punya segala sesuatu. Maka saya mau akhiri penjelasan hari ini dengan slide terakhir. Saya bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa pemuda dan intelektual Kristen itu haruslah pasukan yang terlatih. Mereka itu bukan hanya modal orang muda, sering ada di dalam gereja. Sudahlah, saya nggak mau ngomong yang ada di luar gereja. Kalau saudara adalah orang muda yang tidak pernah bergumul di dalam gereja, saya mau kasih tahu saudara, saudara tidak masuk dalam kategori ini. Dan itu saya kira masalah besar untuk saudara. Tetapi kalau saudara adalah orang muda yang ada di dalam gereja, tapi tidak terlatih, ini masalah. Karena intelektual Kristen adalah atau pemuda dan intelektual Kristen adalah orang yang dipanggil oleh Allah untuk berperang. Tadi kita pakai istilah spiritual battlefield. Kita selalu ditempatkan di dalam medan tempur tertentu. Ya, berperang di dalam bidang yang tertentu. Dan yang menjadi persoalan adalah kenapa kita harus terlatih? Karena saudara masuk ke arena manapun, di bidang apapun, bahkan di bidang teologi, selalu ada presaposisi atau ideologi yang mempengaruhi bidang itu. Selalu, teman-teman. Ya, di mana, di bidang apa saja. Saudara masuk satu sekolah teologi, ada saja pemikiran dominan di situ. Tidak ada arena yang bersih dari pengaruh pemikiran tertentu. Tidak ada.
Saudara kasih tahu saya dunia apa, dunia bidang hidup mana, dimensi kerja yang mana, dimensi studi yang mana, yang tidak melibatkan perang antar ideologi. Gak ada. Tidak ada arena yang dimasuki tanpa posisi tertentu. Maka setiap pasukan yang dikirim untuk berperang di sana haruslah pasukan yang terlatih. Murid Kristus tidak hanya dipanggil lalu diutus dengan tangan hampa tanpa pelatihan. Kita tuh selalu ini loh. Saya perhatikan pelatihan-pelatihan yang seringkali dilakukan di dalam kampus itu selalu bicara ini. Dipanggil, diutus. Makanya akan ada panggilan bagi mahasiswa Kristen untuk melayani. Lalu kemudian nanti di ibadah itu ada yang namanya pengutusan, ibadah pengutusan. Yang seringkali diabaikan tuh yang ini. Teman-teman, bahkan Tuhan Yesus panggil 12 murid saja, dia nggak panggil langsung dia utus. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Yohanes, lahir baru hari ini, besok berangkat ya. Tidak. 12 murid itu dilatih 3,5 tahun, teman-teman. Jangan anggap enteng masa pelatihan, masa belajar. Saudara tahu, harus sadar bahwa hari ini kegagalan gereja atau kegagalan Kristen itu di aspek yang ini. Termasuk ketika mempersiapkan orang muda, mereka hanya mau khotbahkan Injil supaya ada orang lahir baru, habis itu utus. Utus tanpa kapasitas. Ini mempermalukan. Banyak orang hari ini mau jadi apologet, tapi tidak belajar. Akhirnya mempermalukan diri dan mempermalukan kekristenan. Kenapa? Karena ada satu proses yang dilewati. Dan ini proses yang sulit, teman-teman. Kita tidak mau itu, kita maunya langsung dipilih, langsung diutus. Ketemu Tuhan Yesus di dalam pelayanan kampus, saudara langsung masuk ke sini, diutus. Tapi nggak ada proses untuk melatih saudara, mempersiapkan saudara. Ini persoalan yang sangat besar ini. Tetapi sekarang saya mau tutup dengan penjelasan dari seorang teolog. Ini adalah mantan Perdana Menterinya Belanda. Orang Kristen yang juga bahkan sempat ngomong banyak tentang Indonesia. Dia adalah Perdana Menteri yang habis jadi Perdana Menteri, bahkan selama jadi Perdana Menteri nggak disukai. Karena dia itu sangat-sangat memihak kepada manusia dan kemanusiaan, berpikir pakai cara pikir Kristen untuk menunjukkan Belanda nggak boleh gitu loh sama Indonesia. Wah, orang Belanda nggak suka dia. Wajar saya kira ada untuk kemudian bertahan 2 periode. Orang ini adalah orang yang mendirikan kampus yang hari ini banyak orang pergi itu, Free University. Wah, ini orang yang sangat hebat, namanya Abraham Kuyper, dan saya mau berakhir di sini. Abraham Kuyper bilang, yang namanya orang Kristen, kalau dia mau jadi intelektual Kristen, dia harus mengakar di dalam 3 rumah untuk berlatih. Yang pertama, intelektual Kristen harus ada dalam keluarga Kristen. Teman-teman, teman-teman adalah orang-orang yang nanti akan menikah, lalu nanti punya anak, punya keluarga. Anda jadi orang tua. Tuhan bilang, apa yang dikehendaki dari pernikahan suami istri? Di dalam kitab Maleakhi itu. Saya lupa Maleakhi atau Sakaria. Maleakhi kalau nggak salah. Ya, keturunan ilahi. Keturunan ilahi artinya orang-orang yang kenal Allah dan memuliakan Allah. Keturunan ilahi itu dilahirkan dan dilatih dalam keluarga Kristen. Maka kalau saudara menikah, pilih pasangan tuh yang cocok. Cocok itu bukan satu cakep, satu cantik kan ya. Tapi sama-sama kenal Tuhan, bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Karena saudara mau membentuk yang namanya keluarga Kristen. Keluarga Kristen ini bukan hanya isi suami, istri, dan anak. Tetapi orang-orang yang menjalankan hidup berdasarkan prinsip-prinsip Kristen. Sehingga anak itu dilatih dengan pemikiran yang Kristen. Nah, yang kedua, tempat berlatih yang kedua adalah gereja. Yang hari ini banyak orang habis panggil mahasiswa, utus mahasiswa, tapi tidak latih, sudah begitu juga nggak kirim ke gereja. Gereja adalah salah satu komunitas, makanya dia disebut sebagai ibu. 2 Yohanes pasal 1 ayat 1. Itu adalah salah satu institusi yang didirikan oleh Kristus. Itu gereja lokal bahkan. Didirikan oleh Kristus untuk melatih bala tentara Allah itu untuk berperang gitu. Gereja adalah tempat di mana prinsip-prinsip Kristen itu diajarkan. Maka kalau gereja sudah tidak ajar doktrin lagi, masalah ini. Gereja hanya mengajarkan hal-hal praktis. Saya pernah datang lalu kemudian diskusi dengan salah satu teman baik saya. Dia bilang, jemaatnya pernah bilang bahwa ya sebenarnya kami ini sudah capek lah dari Senin sampai Jumat di dalam pekerjaan. Ya Minggu tuh ya kalau bisa pendeta tuh kalau khotbah lucu lah. Saya bilang, sudahlah kalau gitu kamu minta digaji sebagai gembala, tapi nanti yang kamu panggil Tukul Arwana, stand up comedian. Kan bagus loh. Jadi mereka tertawa aja dari awal sampai akhir. Nggak perlu ada pendeta.
Pendeta adalah orang yang bertanggung jawab secara teologis, melatih jemaat dengan pemikiran-pemikiran teologis yang matang. Dan yang ketiga, ini Abraham Kuyper memang menulis pada masa di mana Belanda pada masa itu ya Kristen, meskipun ada pertentangan antara liberalisme dengan Injili di situ dalam konteks itu pemikiran yang Injili, tetapi waktu itu sekolah-sekolah itu masih dibangun di atas fondasi Kristen, maka dia bilang rumah ketiga adalah sekolah. Keluarga, gereja, dan sekolah adalah tempat di mana bala pasukan itu dilatih menjadi pasukan yang terlatih dengan prinsip-prinsip Kristen. Nah, tantangan kita hari ini adalah tiga institusi ini sering mengabaikan sistem nilai Kristen. Saudara bersyukur ya kalau saudara diutus oleh papa mama lalu bilang nanti kalau sampai di kampus belajar baik-baik ya nak supaya nanti bisa memuliakan Tuhan. Wah, itu mungkin saya tidak tahu latar belakang teologinya tapi saudara cukup beruntung. Tapi ada orang tua yang mendorong anak masuk ke bidang tertentu semata-mata alat ukurnya adalah tempat bahasa. Masuklah bidang hukum, masuklah bidang kedokteran, masuklah bidang ekonomi. Kenapa? Karena itu nanti setelah lulus itu banyak duit. Saya mau masuk filsafat, jangan. Filsafat nggak jadi apa-apa kamu. Makanya di UI itu cukup murah biaya kuliah filsafat. Saya kira salah satu yang termurah. Susah dipakai untuk hidup kayaknya. Orang common sense lah. Gitu. Tapi yang saya mau katakan sekarang adalah ya keluarga sudah tidak dibentuk dengan sistem nilai Kristen. Bahkan keluarga tidak ke gereja. Di gereja diajar kepala batu. Merasa sudah tahu semua. Padahal tidak tahu apa-apa. Tiga institusi ini mengabaikan ini. Konteks modern sekarang ini saya mau ingatkan beda dengan zamannya Abraham Kuyper. Sekolah atau kampus tidak lagi terafiliasi pada gereja, maka pelayanan pemuda menuntut keterlibatan dua ini. Maka sebenarnya hari ini ya, saudara sebagai dan saya sebagai orang Kristen, mungkin saudara bukan dosen, tapi kalau saudara adalah orang yang mau berkeluarga, ya ada dua institusi yang harus menjadi tempat terbaik di mana pasukan ini dipersiapkan untuk masuk ke dalam peperangan spiritual, yaitu keluarga dan gereja. Ini paling minimal. Sayang sekali kalau saudara punya keluarga itu adalah keluarga yang tidak dibangun di atas fondasi Kristen. Sayang sekali kalau saudara punya gereja, disebut sebagai gereja tetapi terlalu mentah dengan doktrin atau pengajaran yang ketat. Harusnya saudara ada di dalam gereja yang sedemikian karena pengharapan kita tinggal dua nih dari tiga. Dan di dalam Alkitab juga selalu saudara akan menemukan tiga ini, saudara. Di dalam perjanjian lama maupun awal perjanjian baru selalu ada tiga ini. Pertama, keluarga, maka keluarga itu penting. Yang kedua itu adalah orang tua di luar rumah. Itu para rabi, kita anggap itu sebagai sekolah hari ini. Dan yang ketiga ya gereja, komunitas. Tiga ini adalah tiga pilar untuk pendidikan Kristen, membentuk cara pikir Kristen dan seterusnya. Hari ini sudah sulit bagi saudara dan saya, karena kampus-kampus itu kan sudah tidak terafiliasi lagi dengan gereja, dengan doktrin Kristen, kecuali kampus Kristen. Pun itu kalau dia masih mau berpikir secara Kristen kan. Maka pelayanan pemuda menuntut keterlibatan ini, keluarga dan gereja. Di dalam pelayanan-pelayanan pemuda yang kita lakukan ya, saya selalu bilang bahwa ya pelayan pemuda tidak boleh berhenti pada melayani pemuda. Mereka harus didorong ke gereja, gereja masing-masing. Kalau saudara punya gereja, harusnya pelayan yang sehat bukan melarang saudara ke gereja, tapi mendorong saudara terlibat dalam gereja. Dan kalau saudara membentuk keluarga, ya saudara harus punya menjadi keluarga yang terbentuk dengan sistem nilai Kristen dan bergereja. Gereja tidak hanya menyediakan persekutuan, perkumpulan yang menyenangkan. Ini naif. Makanya saya paling nggak suka itu di gereja pakai istilah persekutuan wanita. Nggak, pakai PA wanita. Supaya dia sadar dia datang belajar. Bukan datang untuk hahaha. Apalagi? Persekutuan pemuda, nggak. PA pemuda. Apalagi? Sekolah minggu, saya suka sekali istilah itu. Karena itu sekolah. Bukan taman kanak-kanak hari minggu. Apalagi? Gereja itu menyediakan persekutuan betul. Makanya saya bilang tidak hanya. Saya juga sering kok mengkritik dalam konteks gereja lokal saya. Ketika persekutuan dingin, saya kritik. Tapi pada saat yang sama, ya gereja tidak boleh hanya menyediakan perkumpulan yang menyenangkan. Tetapi gereja harus menyediakan orang tua rohani untuk menjadi keluarga. Karena hari ini kan sekolah itu menjauh-jauh ya. Beberapa di antara saudara saya tahu ini anak rantau. Merantau jauh sehingga saudara mau tidak mau harus punya keluarga secara spiritual di tempat di mana saudara belajar dan gereja harus menyediakan orang tua rohani yang menjadi keluarga.
tapi juga keluarga ini berisi orang tua yang bukan hanya membuka hati untuk dalam tanda petik mengadopsi anak secara spiritual, tapi dia juga harusnya profesional. Baik, saya kira gereja itu kaya bukan karena uangnya. Tetapi kalau saudara ketemu gereja yang baik, di dalam gereja itu tidak homogen profesinya. Saudara akan menemukan ada dokter di situ, ada guru di situ, ada dosen di situ. Sehingga anak-anak muda yang bersekolah itu, setelah dia sekolah di bidang masing-masing, bagaimana dia punya pemikiran tuh diperkaya dengan pengalaman hidup. Bagaimana pemikirannya dia itu dikembangkan. Ya justru dia harus datang ke gereja. Ini yang Abraham Kuyper bilang. Di dalam gereja dia berjumpa dengan orang, bukan hanya orang tua, tapi orang tua yang memang profesional. Kalau dia di bidang kedokteran, dia akan ketemu orang tua yang jadi dokter di situ. Bekerja sebagai dokter, melayani sebagai dokter, maka mereka bisa berbagi, bukan hanya berbagi ilmu, tetapi berbagi hidup dan berbagi pengalaman. Gereja juga harus menyediakan pembelajaran serius, seperti sekolah. Makanya jangan ada ekspektasi lah pergi ke gereja untuk bermain. Itu sama kayak anak saya waktu masih belum dewasa. Sampai sekarang dia belum dewasa lah ya, seperti kalian. Tetapi anak saya waktu masih TK tuh happy sekali dia. Senang, senang banget. TK TKA tuh masih TK dia langsung TKB, tapi begitu dia masuk awal-awal itu senang sekali, happy, bangun pagi-pagi itu sudah pergi berangkat. Waktu masih SUM dia nggak begitu menikmati, tapi tahun kedua TKB dia 2 kali ya, saya minta 2 kali dia jalani itu. TKB yang kedua itu sudah fisik, wah dia happy sekali. Lalu kemudian naik kelas 1, dia masuk kelas 1 SD, naik ke SD dengan paradigma TK. Main aktivitas. Makanya begitu dia masuk di situ belajar pertambahan, pelajaran-pelajaran dasar, dia mulai stres. Lalu dia bilang, kok nggak kayak TK ya? Nggak semangat lagi dia belajar. Banyak orang pergi ke gereja, gambaran dia tentang gereja adalah kayak itu tadi, TK, bukan sekolah. Ini masalah. Jadilah orang muda yang kalau saudara pergi ke gereja, saudara punya pengharapan harusnya itu tempat belajar, bukan hanya sekedar keluarga. Ini adalah ide yang saya adopsi sebenarnya dari pemikiran Abraham Kuyper terkait dengan pelayanan terhadap orang-orang muda. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang baik. Profesional, kalau saudara hari ini adalah orang yang profesional ya, jadilah profesional yang mau berbagi hidup, pengalaman, penerapan, dan pengembangan keilmuan kepada siapa? Kepada mahasiswa, kepada rekan-rekan saudara. Saya kira ini yang saya bisa bagikan untuk pertemuan hari ini. Tuhan berkati ya. Saya kembalikan kepada Fatra. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Tama atas pemaparan materi dan firman-Nya yang telah diberikan. Sangat menarik ya pembahasan kita pada malam hari ini, pemuda, iman, dan ilmu. Eh, saya sedikit rangkum ya. Jadi di sini ada kita sudah membahas tentang bagaimana menyeimbangkan intelektual dan iman. Jadi jangan sampai em, kita pengetahuan teologi kita eh, lebih besar daripada misalnya kita anak teknik. Jadi jangan sampai em, pengetahuan teologi kita lebih lebih jago lah daripada jawab soal-soal fisika misalnya kayak gitu. Atau jangan sampai kita juga hyper intelektual. Jadi jangan sampai eh, pengetahuan kita akhirnya meniadakan eh, kekristenan atau meniadakan Tuhan gara-gara logika kita. Ini juga berkaitan sama pertanggungjawaban atas panggilan kita. Kemudian wahyu umum dan wahyu khusus itu sebenarnya tidaklah bertentangan dari segi penelitian dan eh, produk interpretasi jika eh, interpretasinya dilakukan dengan benar. Lalu yang terakhir, pemuda dan intelektual Kristen itu adalah pasukan yang eh, seharusnya terlatih sehingga di luar itu dapat berperang dan mempertahankan imannya. Oke, mungkin terbesit di benak kita untuk bertanya atau ada yang perlu didiskusikan bagi Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu dan langsung memberikan pertanyaannya. Jadi pertanyaan langsung melalui lisan akan kami prioritaskan.
Jadi jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan bacakan melalui eh, pertanyaan yang dikirim melalui link. Eh, Oke, sudah ada yang bertanya, dipersilahkan kepada Jeremia Justin. Silakan. Oke, terima kasih atas pemaparannya, Pak Tama. Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Jeremia Justin, saya mahasiswa Ilmu Filsafat dari Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya tentang keresahan saya sebenarnya. Jadi, dalam filsafat ilmu pengetahuan, jujur saya cukup terpukau ketika dosen saya menjelaskan tentang teori falsifikasinya Karl Popper, di mana di dalam menjelaskan apa membedakan mana yang ilmu dan pseudoscience itu justru kita tidak memverifikasinya tetapi kita mencoba untuk menyangkalnya secara prinsip. Jika ia bisa disangkal maka ia adalah ilmu gitu, adalah ilmu, sama seperti teori relativitas Einstein gitu, bisa disangkal secara prinsip, prediksi bisa berubah, segala sesuatu bisa berubah. Tapi karena walaupun saya sangat terpukau juga dengan teori tersebut, dosen saya mengatakan bahwa walaupun kalian terpukau, kalian juga hendaklah harus mengkritik teori atau filsuf tertentu. Dan saya penasaran, saya ingin sekali dan mungkin resah juga bagaimana saya bisa melihat teori ini, mengkritisinya dari iman saya sebagai seorang Kristen. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, Jeremia, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Eh, Karl Popper itu kan ada pada satu zaman di mana katakanlah berusaha untuk menantang zamannya dia kalau saya pakai istilah itu yang cenderung untuk kemudian menjadikan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan sebagai alat ukur bagi segala sesuatu lalu kemudian itu kan melalui proses yang kita sebut sebagai verifikasi lalu kemudian dia mengajukan pendekatan yang disebut sebagai falsifikasi di mana sikap ilmiah dan teori yang ilmiah adalah sikap terbuka terhadap apa yang disebut sebagai penyangkalan atau eh, katakanlah negasi terhadap hal itu. Jadi betul ada hal ini. Dan kita bagi saya terpukau itu wajar karena Karl Popper itu bersumbangsi terhadap kecenderungan hari ini untuk tidak bersikap dogmatis. Jadi betul ada yang dia kritisi adalah sikap dogmatis. Tetapi juga dalam katakanlah kalau kita pakai cara pikir belum harus bilang cara pikir Kristen tapi common sense kalau itu benar kan itu berkaitan dengan kekristenan juga ya Jeremia, haruslah kita jujur juga bahwa uh, ilmu pengetahuan tidak berkembang hanya semata-mata dengan meragukan dan mengkritisi segala sesuatu. Ilmu pengetahuan berkembang dengan kita mulai menerima sesuatu, mengasumsikan sesuatu. Saya kira ada salah satu masalah pada Popper adalah dia lupa bahwa dia juga mengasumsikan sesuatu ketika dia mengajukan kritiknya terhadap sains pada zaman itu. Nah, yang mungkin yang kita bisa ajukan sebagai keberatan terhadap Popper adalah sejarah ilmu pengetahuan itu betul sejarah filsafat itu dimulai dengan apa yang disebut sebagai keraguan, meragukan hal-hal yang sudah mapan. Tetapi itu juga pada saat yang sama meragukan hal-hal yang sudah mapan itu berarti kita harus memiliki satu keyakinan yang tertentu yang Popper juga mungkin bisa kita katakan tidak akan langsung mengkritisi hal itu. Itulah yang disebut sebagai presupposisi. Presupposisi adalah sarana bagi saudara dan saya untuk berpikir. Kita berpikir dengan presupposisi, tetapi kita tidak berpikir dengan mulai mengkritisi presupposisi kita. Sebab itu menurut saya Thomas Kuhn itu kemudian dalam kritik-kritiknya dia termasuk di dalamnya kan masuk kepada kritik kepada Popper itu. Dia dia ngomong mengenai ya, tidak ada bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengasumsikan sesuatu atau katakanlah tidak mengasumsikan katakanlah pemikiran tertentu atau presupposisi tertentu. Semua bidang ilmu itu punya paradigma yang bisa dikatakan sebagai paradigma yang sudah diterima begitu saja sebelum kemudian sains berkembang. Bahwa nanti ada kritik di sana terhadap apa yang kita terima, yaitu sikap ilmiah, nah begitu kan ya. Nah, di dalam kekristenan ada satu istilah ini, Jeremia, semper reformanda. Kita meyakini bahwa ortodoksi ajaran-ajaran Alkitab ini adalah sesuatu yang harus diterima. Tapi juga pada saat yang sama teologi terus berkembang sehingga kita masih meyakini yang namanya semper reformanda. Ada hal-hal yang mungkin bisa dikritisi. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua hal kemudian langsung dikritisi karena bangunan ilmu pengetahuan juga runtuh. Begitu juga teologi. Tapi ada prinsip ini semper reformanda dan kalau
kita mau lihat ya semper reformanda itu berarti kita punya dogma tetapi tidak bersikap dogmatis. Ini dua hal berbeda ya. Memiliki dogma tetapi tidak dogmatis, inilah yang mau bagi saya spirit yang bisa kita pelajari dari Popper. Tetapi mengandaikan bahwa tidak ada pemikiran sama sekali atau yang apa mengandaikan tidak ada asumsi sama sekali di mana di atasnya kita berdiri dan mengkritisi segala sesuatu juga menurut saya terlalu naif. Popper mesti berdiri di atas satu keyakinan untuk mengkritisi keyakinan yang lain. Dan ini yang saya kira apa ya saya kira perlu kita sadari bahwa orang yang sangat terbuka sekalipun tidak mungkin bisa terbuka begitu saja tanpa apa ya berdiri secara dogmatis di dalam tanda petik pada dogma yang tertentu. Saya kira itu Jeremy. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, tuh jawabannya. Oke, eh, terima kasih Pak Tama dan terima kasih juga Jere atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang masuk. Eh, Pak, kata filsafat musuh tersulit adalah diri sendiri. Bagaimana mengalahkan diri sendiri yang Bapak maksud? Kita lebih tahu kelemahan dan kekuatan diri kita, jadi sangat sulit menaklukkan diri. Oke. Eh, saya tadi bilang tidak bilang filsafat tapi Alkitab sendiri yang bilang bahwa sebenarnya yang paling sulit ditaklukkan itu diri sendiri. Dalam beberapa kalimat-kalimat sederhana misalnya kita lebih gampang melihat selumbar di mata orang lain daripada balok di mata kita sendiri. Sorry, boleh munculkan lagi pertanyaannya? Eh, Sulit untuk mengalahkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita bagaimana mengalahkan diri kita sendiri yang Bapak maksud. Yang saya maksudkan adalah kalimat yang Tuhan Yesus katakan ini. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Memikul salib ya bicara mengenai penderitaan karena kebenaran. Sekarang saya mau bicara mengenai menyangkal diri. Mengalahkan diri berarti menyangkal diri. Menyangkal diri itu pakai kata aperneomai, berjarak dari diri. Jadi kita mempelajari diri kita. Kecenderungan-kecenderungan yang tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan kebenaran firman, itu yang harus kita lawan. Jadi tidak semua kecenderungan. Kalau saudara punya kecenderungan misalnya, wah saya ingin menikah satu saat. Wah itu kecenderungan yang baik. Itu nggak usah dilawan. Tinggal cari siapa orang yang tepat yang untuk dinikahi. Tetapi ada kecenderungan-kecenderungan berdosa di dalam diri kita ketika kita hidup. Nah, ini yang harus saudara dan saya tentang, harus saudara dan saya lawan sebenarnya. Jadi, bagaimana mengalahkan diri? Ya, mengenali diri saudara. Kalau saudara bilang yang paling tahu diri kita, kekuatan kelemahan kita, ya itu adalah kita. Ya, kalau begitu saudara tahu, kalau sudah tahu kelemahan dalam pengertian hal-hal berdosa yang menjadi kelemahan utama saudara, ya saudara harus berjuang untuk melawan itu, berjarak dari itu. Ini yang saya maksudkan. Jadi, melawan keinginan diri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Makanya saya pakai istilah menaklukkan diri. Nah, Uh, tapi juga saya kira ada asumsi yang salah. Ada orang bilang orang yang paling tahu diri kita adalah diri kita. Nanti dulu. Jangan terlalu ini karena yang paling tahu diri Anda adalah Allah yang menciptakan Anda. Sehingga ada masa di mana Allah pakai orang lain untuk menegur kita. Bahkan masuk kepada relung hati yang paling dalam di mana hal-hal yang tidak kita lihat mereka lihat. Orang yang belajar firman dengan baik, orang yang kemudian belajar teologi dengan baik dan keilmuan dengan baik kan ada masa di mana mereka mengetahui hal-hal atau menjumpai hal-hal yang tidak kita kenal. Itu gunanya misalnya psikolog Kristen. Apalagi mereka kan melihat kepada hal-hal yang saudara katakanlah tidak lihat, saudara tidak perhatikan. Ini yang kemudian perlu saudara lihat bahwa dan akui bahwa apa ya mengatakan saya adalah orang yang paling kenal diri saya itu juga tidak selalu tepat. Saudara mungkin kenal banyak hal, tetapi bukan orang yang paling tahu diri saudara. Pencipta saudara adalah orang yang paling tahu. Maka orang yang ada di dekat saudara, yang mengerti firman, yang mengerti kehendak Allah, mereka akan menjadi orang yang lebih tepat juga untuk melihat saudara. Di dalam ilmu pengetahuan kan objek yang diteliti itu harus ada di luar kan ya. Ada di luar supaya dengan dia ada di luar saya bisa mengamatinya. Maka kadang-kadang untuk melihat diri secara objektif dibutuhkan juga orang-orang yang ada di luar diri untuk melihat kita. Sehingga saya agak kontras dengan yang terakhir tadi yang mengatakan bahwa eh, kita adalah orang yang paling tahu mengenai kekuatan dan kelemahan kita. Enggak, ada orang lain juga yang bisa kadang lebih tahu. Orang tua kita bisa lebih kenal kita dari diri kita. Ya bisa tangkap maksud saya. Jadi kita harus menyingkirkan juga hal-hal yang sedemikian. Oke, saya kira itu, Fatra. Oke, baik. Terima kasih Pak Tama atas jawabannya. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke yang resen. Mungkin Mbak Ayu, persilakan langsung on mic saja untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Pak?
Ya, 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 kedengaran. terdengar. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ayu Veronica, biasa dipanggil Vero. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang apa yang sudah Pak Tama singgung mengenai persekutuan mahasiswa di kampus. Yang ingin saya tanyakan adalah, menurut Pak Tama sendiri, apakah suatu PMK di kampus itu harus dibimbing oleh satu gereja atau satu denominasi atau tidak sama sekali dalam pengertiannya yaitu dalam eh, bentuk oikumene. Kenapa saya menanyakan ini, Pak? Karena menurut saya meskipun dibimbing oleh satu gereja ataupun tidak, hal ini menjadi pro kontra bagi mahasiswa Kristen di kampus tersebut. Sehingga kadang ada orang-orang yang tidak mau beribadah atau bersekutu karena perbedaan kultur, perbedaan denominasi, ataupun prinsip yang mereka pegang. Untuk hal ini, saya ingin menanyakan juga sih Pak, bagaimana menanggapi anak-anak muda yang berpikiran atau berprinsip seperti ini. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang mungkin cukup relevan dengan pergumulan beberapa waktu terakhir, baik itu melalui apa tulisan-tulisannya saya, video-videonya saya. Saya tidak tahu apakah pertanyaan ini berkaitan dengan hal ini. Persekutuan oikumene, katakanlah di UI, itu tidak perlu diletakkan di bawah bimbingan denominasi tertentu, misalnya GRI. Saya waktu tulis pun saya bilang gereja itu tidak GRII tidak boleh pergi ke kampus untuk mendirikan gereja di dalam kampus, bukan itu. Ayo apa Vero, bukan itu. Saya tidak setuju dengan konteks yang sedemikian juga. Tetapi pada saat yang sama yang saya sementara katakan adalah eh, keberadaan persekutuan mahasiswa di kampus. Saya kalau pelayanan di PMK UI misalnya dan beberapa PMK lain, setiap kali saya melayani, kalau di kampus itu ada PMK, saya selalu bilang begini kepada mahasiswa. Hampir selalu akan bilang begini kepada mereka. Keberadaan persekutuan di dalam kampus ini berkat karena tidak semua, sekali lagi, tidak semua kampus punya persekutuan. Tetapi keberadaan persekutuan kampus itu tidak sama, yang saya maksudkan, tidak sama dengan melarang gereja masuk dan kemudian melakukan penginjilan, melakukan pembinaan-pembinaan tertentu gitu ya. Kalau ada apa ya terkait dengan PMK silakan, tapi kalau tidak, ya juga nggak ada masalah. Masalahnya sekarang adalah kan PMK itu kan ada kecenderungan oikumene dan bagi saya nggak ada masalah dengan oikumene di situ. Saya tak mempersoalkan oikumene. Cuman yang saya persoalkan adalah kesempitan di dalam percakapan mengenai oikumene. Oikumene, apakah oikumene itu berarti tanpa doktrin tertentu? Kalau tidak, saya tidak bilang di bawah gereja loh, apa Vero. Saya nggak lagi ngomong itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah, apakah oikumene berarti tidak ada doktrin sama sekali? Bukankah tidak ada doktrin sama sekali itu juga doktrin? Kita ini tidak bisa hidup tanpa doktrin. Kita hanya bisa hidup dengan doktrin yang benar atau doktrin yang salah. Pilihannya adalah saudara mau menjalani doktrin yang mana. Jadi meletakkan PMK di bawah denominasi kecuali kalau memang misalnya di GRI ini ada namanya CIT, ya apa ya Calvin Institute of Technology. Ya mau nggak mau itu pasti di bawah GRI. Juga kalau sekolah-sekolah yang didirikan oleh HKBP pasti di bawah HKBP. Tapi kampus seperti UI, ITB, IPB itu ruang publik. Ruang publik di mana kalau sudah ada PMK di situ puji Tuhan. Tetapi mari kita realistis, Vero. Misalnya saya melayani di UI. Coba kita apa ya maksudnya melayani di UI, melayani di Depok. Ada 14 fakultas ya kalau nggak salah di UI. Setiap tahun mahasiswa Kristen yang diterima itu mencapai kira-kira karena saya ngajar agama di situ, saya tahu persis mahasiswa Kristen itu mencapai 1.200 sampai dengan 1.400. Saya mau tanya, setiap Jumat apakah di dalam PMK di seluruh fakultas itu mencapai 4.000 nggak? Atau jangan-jangan 1.000 pun nggak nyampe? Kalau seandainya 1.000 pun tidak sampai, saya mau tanya, kemana 3.000 lebih? Sehingga bagi saya, PMK adalah sebuah lembaga yang sangat baik. Wadah bersekutu bagi mahasiswa. Sehingga tinggal sekarang pengurus PMK berjuang untuk menemukan doktrin yang tepat untuk kemudian digumuli. Oikumene itu menjadi rumah bersama, tapi di sisi yang lain, tidak bisa berarti gado-gado. Apakah oikumene berarti saksi Yehova boleh masuk? Kan saudara tidak akan terima saksi Yehova. Kalau saudara tidak terima saksi Yehova, apakah masih oikumene?
Masih. Kenapa? Karena kami berdiri di atas kebenaran. Nah, kebenaran itu tidak bisa bertentangan satu dengan yang lain. Itu pasti. Nggak bisa A dan minus A itu sama-sama benar. Nggak mungkin. Jadi ini sampai di titik ini saudara harus cari nih, tugasnya pengurus PMK adalah menemukan doktrin yang tepat untuk berdiri di atasnya. Bukan pakai oikumene lalu kemudian meneruskan kemalasan belajar. Itu tidak boleh terjadi tuh. Nah, sementara itu jangan karena sudah ada yang saya maksudkan di dalam penjelasan-penjelasan saya itu adalah gereja itu diberi amanat agung untuk masuk ke segala bidang. Jadi ketika gereja melakukan penginjilan, pembinaan, saudara tidak bisa larang. Ingat, kampus itu ruang publik. Ini yang saya mau bilang, saya nggak bilang letakkan semua PMK di bawah GRI. Lah, nanti hamba Tuhan GRI juga nggak bisa layani semua. Itu tidak mungkin, ayo. Apa, Vero, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi yang saya mau katakan adalah justru spirit oikumene memberi ruang bagi semua untuk masuk. Biasanya yang ditakutkan adalah, wah kalau semua masuk nanti ada perang. Aduh, kampus tuh memang medan perang ideologi yang paling kentara. Kenapa harus ditakutkan? Saya sih nggak khawatir dengan perdebatan teologis di dalam kampus sih. Saya kira itu. Jadi bukan meletakkan PMK di bawah GRII atau di bawah gereja tertentu, tetapi mendorong PMK untuk berdiri di atas doktrin yang benar itu sesuatu yang baik. Karena kalau oikumene betul-betul oikumene, oikumene berarti oikos dan nomos. Artinya itu adalah rumah bagi semua. Apakah saksi Yehova Mormon boleh ada di situ? Kalau saudara bilang nggak boleh, Pak, wah, berarti saudara mencoba berdiri di atas kebenaran. Tapi kebenaran tidak bertentangan satu dengan yang lain, jadi saudara harus cari doktrin yang tepat di mana saudara perlu berdiri. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Dan yang kedua, ketika PMK sudah ada, lihatlah realistis bahwa ternyata meskipun PMK sudah ada, itu tidak sama dengan seluruh mahasiswa sudah terjangkau. Saya mau nantang siapa aja di sini yang ada lalu bilang seluruh mahasiswa sudah terjangkau di UI. Pertanyaan saya paling sederhana adalah, aduh, berapa hari Jumat yang hadir? Kalau nggak sampai 4.000, besar kemungkinan saudara tidak menjangkau semuanya. Lalu, apakah yang tidak dijangkau itu tidak boleh dijangkau oleh yang lain? Melalui penginjilan, melalui pengajaran, melalui penggembalaan, masa nggak boleh? Yang berikut, siapa yang boleh larang gereja? Tuhan suruh masuk bahkan ke alam maut. Dia bilang pergi ke seluruh bumi. Kampus di bumi enggak? Kunci alam maut diberikan kepadamu. Kampus emangnya ada di alam maut. Pun kalau di alam maut ada kunci untuk kami masuk ke sana. Nah, banyak orang yang tidak teliti dengan argumentasi saya, lalu komplain. Tapi sampai hari ini tidak ada satu tulisan atau satu pendeta yang muncul lalu kemudian membantah amanat agung melarang gereja masuk kampus. Jadi gereja masuk kampus tidak sama dengan gereja menjadi pembina tunggal bagi organisasi persekutuan mahasiswa. Bukan itu yang saya maksudkan. Maka saya bilang saya tidak bermaksud mendirikan GRI dalam kampus. Tapi saya tidak mau dilarang oleh siapapun ketika saya melayani dalam kampus. Karena saya hamba Tuhan. Saya bukan hamba dari para church atau gereja manapun. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Mungkin klarifikasi ya Pak Tama ya. Em, Selanjutnya, eh, saya akan kembali ke pertanyaan dari yang dikirim lewat Slido. Em, Dipersoalkan kepada mungkin yang sudah resen, tolong dikip ya, biar kami kembali lagi ke nanti kalau misalnya sudah selesai pertanyaan di Slido. Eh, Pertanyaannya, Pak, masa muda itu masa galau-galaunya, perasaan lebih utama dari logika, apalagi pemudi. Selain itu, masa muda ini justru banyak polemiknya. Bisa dikatakan pemuda dihantam banyak serangan saat masa muda. Hati dan pikiran yang benar dalam iman yang benar dan kokoh itu seperti apa, Pak? Bagaimana pemuda yang beriman dan berilmu dapat keluar dari jerat maut masa muda? Oke, silakan, Pak. Pertanyaan, pertanyaan ini sangat menyentuh sebenarnya. Tapi juga mungkin saya perlu klarifikasi beberapa hal. Pertama, masa muda ini banyak polemiknya. Nanti teman, saya tidak tahu ini masih mahasiswa atau sudah kerja. Kalau saudara kerja, ingat. Kadang-kadang kita rasa banyak sekali polemik, banyak sekali masalah di kampus, Pak. Itu baru di kampus. Pada saat Anda kerja, masalah lebih banyak. Biasanya ketika mahasiswa lulus saya akan bilang selamat datang di dalam kehidupan nyata. Kenapa? Karena pergumulan tuh akan jauh lebih banyak. Makin saudara dewasa, makin banyaklah polemik yang akan saudara hadapi. Jadi kalau saat ini saudara merasa bahwa ini masa yang penuh banyak sekali polemik, mungkin ya perlu disesuaikan sedikit karena belum terlalu banyak.
Karena saudara mungkin belum menikah hari ini. Setelah saudara menikah, polemik banyak. Suami istri itu kan saya sering bilang, coba lihat istri-istri, lihat anak-anak, lihat orang tua kalian tuh lebih sering bertengkar dengan siapa? Ayah Anda. Ayah lebih sering bertengkar dengan ibu atau dengan istri tetangga. Kalau dengan ibu, nah coba lihat itu polemik suami istri tiap hari loh. Lalu kemudian belum dengan anak dan seterusnya. Jadi jangan terlalu mengasihani diri. Menjadi orang muda, jangan terlalu cepat mengasihani diri seolah-olah saudara orang paling menderita di bumi ini karena masih banyak yang menderita lebih dari situ. Nah, tapi betul, masa muda ini masa yang lagi galau-galaunya. Saya akui hal ini. Galau karena ada banyak pertanyaan. Sudah punya pacar atau belum? Sudah punya pacar ganteng, cakep, atau bagaimana, dan seterusnya. Ada banyak pertanyaan yang harus saudara jawab. Bagaimana masa depan, dan seterusnya. Saya tahu ini masa depan yang hal yang penuh dengan uh, pergumulan dengan perasaan. Tetapi ingat, Allah menciptakan manusia bukan hanya dengan perasaan. Allah menciptakan manusia dengan pikiran dan perasaan. Dan pintu masuk kepada jiwa itu harusnya pikiran saudara. Apa yang membedakan kucing dengan manusia ketika lapar? Ketika kucing lapar, dia naik ke meja makan, dia lihat ada ikan, dia makan. Kucing tidak, saudara nggak akan ketemu kucing itu duduk dan berpikir di depan ikan itu ketika dia lapar. Sebenarnya ini ikannya siapa ya? Bolehkah saya memakannya? Itu nggak ada pertimbangan etis kayak begitu. Begitu dia lapar, dia naik di atas meja, dia makan. Saudara usir dia, dia lawan, dia cakar, saudara. Kenapa? Karena dia digerakkan oleh rasa laparnya dia, selesai di situ. Tapi manusia nggak begitu. Ketika saudara lapar, ya memang ada manusia kayak kucing juga sih ya. Begitu dia datang, dia lapar, dia makan. Tapi seharusnya kan dia akan duduk, lalu kemudian dia mikir, ini punya siapa? Bolehkah saya ambil? Jangan-jangan punya dosen nih, karena di meja dosen. Pertimbangan-pertimbangan seperti itulah yang mengarahkan dan kadang-kadang membuat kita harus mengalahkan apa yang disebut sebagai rasa laparnya kita. Demikian juga sebagai manusia, saudara punya perasaan, binatang juga punya perasaan. Tapi binatang tuh kadang-kadang kalau dia, tadi saya bilang kucing dilarang ambil ikan karena lapar, dia marah. Dia kenapa? Karena dia punya perasaan nggak diarahkan oleh kebenaran. Beda. Manusia itu adalah makhluk yang bukan hanya punya perasaan, tapi punya akal budi. Dan akal budi menjadi sarana untuk mengarahkan perasaan. Supaya nggak terlalu galau, ya perasaan saudara yang harus mengendalikan. Maka nanti saudara baca ya Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42 itu menarik. Satu sisi, dia punya perasaan galau sehingga dia bilang, Tuhan saya punya tempat tidur penuh dengan air mata. Saudara baca Mazmur itu indah. Jadi ini pertanyaan persis Mazmur 42. Jadi saudara ikuti aja rumus ini. Pertama, dia galau lalu dia datang kepada Tuhan. Dia bilang bahwa Tuhan saya galau, air mata saya memenuhi ranjang saya. Dia akui itu. Tetapi habis dia akui itu, apa yang dia lakukan? Dia bilang, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia berbicara kepada jiwanya. Saya tidak tahu apa yang saudara maksudkan, tapi saya khawatir saudara menulis tulisan ini oleh karena saudara membiarkan jiwa saudara terlalu banyak berbicara kepada Anda. Ketika kita menderita, jiwa kita cenderung melankolis. Dan jiwa yang melankolis kalau terlalu banyak bicara, kita hanya menghasilkan satu hal, yaitu mengasihani diri. Belajarlah dari pemazmur. Pemazmur itu tidak hanya mengizinkan jiwanya berbicara kepada dia, tapi kemudian sang pemazmur berbicara kepada dua. Pertama dia curhat sama Tuhan. Tuhan, saya ini sedih. Tapi di tengah-tengah kesedihan, pemazmur mendidik jiwanya. Dia bilang, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Saudara akan menemukan kalimat ini. Di antara orang-orang yang berjalan ke bait Allah, saya mau berjalan yang paling depan untuk mencari Tuhan. Lalu kemudian dia bilang, aku akan mencari Tuhan. Aku akan percaya kepada Tuhan, akan berharap kepada Tuhan. Ini disebut sebagai mendidik jiwa. Jadi apa yang harus saudara lakukan ketika saudara galau? Pertama, curhatlah sama Tuhan. Curhat sama teman. Tapi juga jangan semua teman. Teman itu ada yang mengerti firman, ada yang enggak. Cari teman yang mengerti firman, curhat sama dia. Lalu setelah itu didik hati saudara. Bilang sama dia, dalam kondisi galau pun saya mau percaya kepada Tuhan. Saya galau karena saya manusia yang tidak bisa pasti. Tapi Allah saya adalah Allah yang pegang masa depan yang pasti. Jadi saya mau berpegang kepada dia, mau berharap kepada dia. Ini cara mendidik hati nurani. Maka ada kalimat ini dalam perjanjian lama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah menguatkan hati, Allah meneguhkan hati kadang-kadang. Tapi tugas kita adalah menguatkan dan meneguhkan hati. Nah sekarang, pertanyaan terakhir. Kalau saya mau mendidik hati, mau menguatkan dan meneguhkan hati. Pakai apa? Pakai firman, teman-teman. Maka saya tutup penjelasan yang ini dengan kutipan dari satu orang penulis yang sangat baik namanya Timothy Keller. Dia bilang, dia kutip seorang dia dalam tulisannya dia tentang penderitaan itu.
dia dia kutip satu orang penulis dan itu adalah seorang psikiater Kristen. Psikiater itu bilang begini, ketika Anda ada di dalam penderitaan yang paling hebat, lalu kemudian masih bisa berpikir secara rasional, tugas Anda bukan membaca Alkitab, tapi tugas Anda adalah menyelidiki Alkitab. Memahami Alkitab di dalam kedalamannya supaya memperkaya jiwa kita dan memuaskan dahaganya kita. Jadi ini apa ya, kalau bagusnya ini kalau konseling saya akan ajak saudara lagi lihat Mazmur pasal 23 dan betapa kayanya Mazmur itu di dalam menasihati diri sendiri, berbicara kepada Tuhan dan seterusnya. Jadi orang muda kalau galau, ini kesempatan belajar. Kesempatan belajar sebagai intelektual Kristen untuk datang curhat sama Tuhan, ini pertama. Yang kedua, belajar untuk mendidik hati kita, pakai ilmu pengetahuan kita, pakai juga Alkitab yang saudara pelajari itu. Jadi mendidik hati itu penting. Orang muda menaklukkan diri di tengah-tengah kegalauan dengan mendidik hatinya, bukan membiarkan hatinya berbicara terlalu banyak. Hati-hati dengan hati kita. Sekali lagi ya, semua pakai kata hati itu. Hati-hati dengan hati kita, karena hati yang terlalu melankolis sangat berbahaya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tama atas jawabannya, sangat eh, dalam ya jawabannya. Eh, Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dipersilakan bagi yang resen Kak Jane untuk memberikan pertanyaannya. Oke, silakan Kak. Selamat malam Pak Tama dan Ya, malam. semuanya. Terima kasih untuk materi pada malam hari ini, Pak. Saya Jane dari STT. Tadi Pak Tama menjelaskan kalau gereja itu seharusnya menyediakan persekutuan karena itu sangat penting. Gereja harusnya menyediakan persekutuan bukan hanya sekedar perkumpulan saja, tetapi juga pengajaran yang serius dan bertanggung jawab. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan gereja yang ekstrim di satu sisi? Jadi menekankan pengajaran yang serius, bertanggung jawab, tetapi di sisi lain tidak tanda kutip tidak menyediakan persekutuan yang benar-benar hangat, tidak ada penerimaan yang tulus dan sebagainya, sehingga justru persekutuan itu tidak benar-benar dihidupi. Jadi orang-orang di dalamnya cenderung individualis dan sebagainya, dan bahkan bisa jadi misalnya pemuda-pemudi seperti kita ada yang meninggalkan gereja. Bagaimana Ya. pandangan Pak Tama tentang hal ini? Terima kasih. Memang pertama, terima kasih Jane untuk pertanyaannya. Jadi pertama kita harus akui bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Itu hal pertama. Tapi juga pada saat yang sama, Jane, jangan lupa bahwa Kristus yang mendirikan gereja itu bukan tidak tahu bahwa gereja tidak sempurna kan ya. Tapi dia tetap dirikan gereja yang tidak sempurna dan dia menjadikan gereja yang tidak sempurna adalah, saya bisa bilang, tempat pembentukan paling sempurna bagi tentara Kristus sebenarnya. Ketidaksempurnaan gereja itu justru menjadi sarana latihan bagi kita untuk belajar misalnya mengampuni dan lain-lain. Ini saya pernah jelaskan ya kalau di speak itu. Tapi sekarang mari kita lihat. Gereja itu sering lari pada dua ekstrem. Yang pertama, persekutuannya kuat sekali, tapi nggak ada pembelajaran. Mungkin ini bukan targetnya Jane. Sekarang targetnya Jane adalah belajar banyak, nggak ada persekutuannya. Jane, kayaknya beberapa kali kalau jemaat Depok tahu bahwa ini juga targetnya saya. Ini juga yang sering saya kejar juga di dalam beberapa konteks karena belajarnya banyak tapi persekutuannya kurang. Tapi apa yang harus dilakukan? Pertama, saudara perlu datang bicara dengan pemimpin gereja itu. Semua gereja tuh punya pimpinan gereja yang harus berfungsi sebagai papa dan mama. Kalau saudara di rumah, saya kalau di Depok sama Cikarang saya selalu bilang gereja tuh rumah. Gereja tempat belajar, tapi gereja juga rumah supaya ada persekutuan. Nah, ada orang tua di situ, ada hamba Tuhan dan lain-lain. Nah, saudara bisa datang kan ngobrol sama dia, Pak, kayaknya persekutuannya kita nih kurang. Ngomong gitu. Tidak baik ngomong di belakang. Biasanya ngomong di belakang tuh berarti masalah nggak serius. Saya kalau dengar masalah, gini, saya di dalam pelayanan saya kadang-kadang masalah tuh kita belum cari juga sudah banyak. Sehingga harus pilah-pilah mana yang diurus. Kalau yang diomongin di belakang bagi saya masalah nggak serius. Sehingga nggak perlu ditanggapi. Nah, maka Jain harus datang ngomong kepada pimpinan ada masalah di sini nih Pak. Yang kedua, kita mesti ingat bahwa persekutuan itu dibangun dari dua pihak. Sehingga kadang-kadang ada orang baru kalau dia datang ke gereja itu dia yang dia harapkan itu bukan relasi, yang dia harapkan adalah penerimaan. Oleh sebab itu ketika dia tidak mendapatkan penerimaan dia langsung segera pergi. Bukannya dia coba untuk mulai membangun relasi.
Saya tidak tahu apakah pemuda yang ini ada di sini atau tidak, tetapi saya sangat terkesan beberapa waktu terakhir ini dengan satu pemuda di GRI Cikarang. Bagi saya ini orang yang datang ke gereja cari relasi, bukan cari penerimaan. GRI ini nih termasuk cukup dingin loh sebenarnya. Meskipun saya lihat di gereja tempat saya melayani nggak juga. Apa teh kami hangat, persekutuan cukup hangat. Tapi maksudnya yang saya maksudkan di sini adalah anak ini ketika dia datang, biasanya orang baru tuh duduk tenang menanti orang tanya siapa namamu. Tapi anak ini enggak. Dia datang kemudian dia duduk di situ. Begitu ada orang datang, halo Pak, kenalan siapa namanya dia. Saya ini bapak namanya siapa, ibu namanya siapa. Bahkan dia tanya tinggal di mana. Padahal dia baru datang tinggal di Cikarang. Artinya kalau orang itu sebut nama tempat, belum tentu dia tahu. Tapi ada effort untuk masuk ke dalam relasi. Hari ini anak itu belum ada 1 tahun di GRI Cikarang, tapi saya lihat hampir semua tempat pelayanan ada dia. Saya bisa minder loh waktu berhadapan dengan dia, karena dia ada di mana-mana lebih dari gembala sidangnya. Saya lihat inilah orang yang datang dan mencoba untuk membangun relasi, bukan sekedar mencari penerimaan. Memang ada bahaya di sini karena tipis. Jadi kalau mau membangun relasi pertama ya datanglah kepada pimpinan kasih tahu ada masalah di bawah nih Pak. Mungkin Bapak nggak lihat. Tapi yang kedua, marilah kita yang mau membangun relasi, membangun persekutuan itu persekutuan itu ada ketersalingan. Memang ada orang-orang yang masa sih di antara 100 jemaat semuanya pendiam. Pasti ada 1 2 yang kalau saudara ajak ngobrol kelihatan diam, tapi begitu ajak ngobrol, saudara mau menghentikan dia pun sulit. Di gereja tuh selalu ada orang itu, Jane. Orang yang akan bikin kita terkejut karena diam, tapi begitu kita ajak ngomong dia satu topik, sudah dia akan terus sampai akhirnya saudara akan bilang, Tuhan kapan dia berhenti? Jadi Tuhan selalu kasih kekayaan di dalam gereja yang kadang-kadang kita belum ketemu, kita sudah tinggalkan. Jadi menurut saya pertama, ini lebih banyak inisiatifnya kepada kita ya. Pertama, datanglah kepada hamba Tuhan. Yang kedua, ciptakanlah persekutuan itu. Ciptakan itu. Karena Tuhan tidak mungkinlah kasih kita gereja tanpa ada persekutuan sama sekali. Dan kedua, kalau saudara adalah orang-orang yang datang dari gereja yang belajar, ingat ya, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 dan 11. Makin belajar, makin lembut hati. Aneh, kalau saudara makin belajar, lalu saudara makin menyendiri, persekutuan makin dingin, saya kira ada masalah besar di sana. Saya kira itu. Baik, Terima kasih, terima Pak. kasih. Ya, terima kasih Pak Tama atas jawabannya. Selanjutnya kita mungkin akan masuk ke pertanyaan yang terakhir, Pak. Eh, dari Randy Slido juga. Pemuda, seorang yang matang secara pengetahuan, spiritual, dan emosional. Bagaimana melatih kedewasaan aspek emosional pemuda karena menjadi fondasi dalam relasi? Bagaimana pemuda mengintegrasikan seluruh aspek kepemudaan, spiritual, pengetahuan, dan emosional, dan 1 Timotius 4 ayat 12 untuk membangun relasi dengan generasi X dan Y. Ah, begini. Eh, Bagaimana melatih kedewasaan aspek emosional pemuda? Saya khawatir kita sudah terlanjur menerima bahwa aspek terpenting dalam kehidupan pemuda adalah emosinya dia. Sebab itu para pelayan pemuda hari ini adalah para pelayan yang bercoba untuk kemudian lebih banyak menggarap aspek emosional. Teman-teman, saya mau ingatkan teman-teman untuk jangan terlalu cepat menerima banyak stigma yang macam begini. Siapapun yang bertanya, pasti ada orang yang bicara bahwa ya memang hal terpenting di dalam diri kita itu perasaan kita, tapi tidak. Kita tuh diciptakan oleh Allah utuh dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, oleh sebab itu maka apa ya kedewasaan dalam aspek emosional itu hanya bisa dilatih melalui pembelajaran yang matang untuk melatih intelek kita, karena perasaan kita itu ditentukan oleh pikiran kita. Ada waktu di mana kita tuh baper, pengen marah waktu ada orang tegur kita. Tapi kalau pikiran kita mengerti sebenarnya bahwa itu tuh yang dia katakan tuh benar, harusnya kita mulai pelan-pelan melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh pikiran kita bahwa itu benar. Belajar untuk kemudian apa ya, mendengarkan di hati kita atau pikiran kita ketika dia menyuarakan sesuatu yang benar. Atau kemudian yang kedua ya, mirip dengan yang tadi ya, belajar untuk kemudian menghardik hati kita sendiri, mendidik hati kita sendiri kalau saudara memakai kata yang lebih halus,
Ketika saudara menemukan bahwa perasaan kita ini terlalu baper pada saat memang kita salah gitu. Pada saat kita marah, bertanya dulu, kenapa saya harus marah sih? Itu akan menahan saudara untuk sedikit lebih lambat marah. Kenapa saya marah? Ada alasan yang cukup kuat nggak untuk saya marah? Saya takut bahwa orang muda hari ini adalah orang muda yang cenderung untuk kemudian sudah mendewakan, so, maafkan ya saya pakai itu, mendewakan apa yang disebut sebagai perasaannya dia, sehingga perasaan menjadi segala-galanya. Saudara harus meninggalkan ini karena apa ya? Mungkin pandangan seperti ini tidak seimbang di dalam memandang diri pemuda. Saudara harus kemudian mulai melihat dalam konteks ini tadi saya bilang melatih akal budi kita. Saya terus ngomong mengenai akal budi karena mencintai Allah itu bukan hanya dengan hati atau dengan konteks perasaan saudara, tetapi juga dengan akal budi. Kenapa? Karena akal budi itu menjadi alat yang Tuhan pakai untuk mengarahkan. Yang kedua adalah selain berbicara mengenai apa yang disebut sebagai akal budi, yang kedua saudara harus menemukan rekan, teman yang bukan teman yang baik tapi teman yang benar. Kita tuh lebih suka cari rekan atau teman yang baik. Ini nih normal. Tetapi baik itu kadang-kadang berarti mengafirmasi semua yang kita mau. Tapi kalau teman yang benar itu biasanya mereka tidak mengafirmasi semua yang kita mau. Dia bisa menghardik kita juga, mengatakan ah, kamu salah dan seterusnya. Saudara perlu berteman baik dengan orang-orang yang kayak begitu. Untuk apa? Untuk melatih emosi kita. Sekali lagi, untuk melatih emosi kita, kita perlu berelasi dengan orang-orang yang mengerti mana benar, mana salah, dan kemudian mereka akan terus menegur kita. Nanti suara mereka itu terdengar menjengkelkan, tapi di sisi yang lain, itulah yang pelan-pelan membentuk cara pikir dan perasaan kita. Mama yang baik adalah mama yang berani marah tiap hari ketika anaknya tiap hari salah juga. Karena nggak ada anak yang suci satu hari nggak berdosa. Jadi kalau saudara punya mama mengerti firman, dia ngomong terus, saudara dengar terus. Nanti setelah saudara keluar dari rumah, tinggal di kos, nah baru mulai kadang-kadang rindu sama suaranya mama. Asal mama menyuarakan yang benar, wah itu berguna. Nah, carilah teman atau sahabat yang melatih emosi Anda dengan berani mengatakan dia dan tidak kepada uh, apa yang muncul di dalam pemikiran atau di dalam hati saudara. Nah, kalau ngomong generasi X dan generasi Y, generasi X ini kan kalau bilang generasi X itu kira-kira kalau saudara dan saya cari ya, generasi X itu kira-kira tahun 61 sampai 80. Saya termasuk generasi X, saya 82 atau bahkan 82 sudah lewat sedikit, tetapi eh, mungkin saya masuk generasi Y. Generasi sekarang entah Z sebelum Z apa saya. Tapi saya kira kalau saudara mau bilang kalau ini apakah ini yang dimaksud ya? Kalau yang dimaksud adalah generasi X dan Y, maka ini sudah sangat tua, tapi nggak apa-apa, mungkin masih punya semangat muda. Nah, bagaimana saudara dan saya mengintegrasikan seluruh kepemudaan atau katakanlah semangat muda, spiritual, pengetahuan dan emosional dalam satu Timotius ini untuk membangun generasi yang sedemikian. Begini, saudara kalau mau membangun generasi yang baru, saudara harus punya semacam komunitas atau satu kubu. Gereja adalah salah satu tempat yang paling baik. Gereja itu punya persekutuan-persekutuan. Ada perempuan sendiri, ada pemuda sendiri, ada kalau bapak kaum bapak sendiri. Nah ini XY ini masuk di situ tuh kelihatannya. Nah mereka harus dibentuk. Ada banyak orang pikir bentuk dengan segala macam cara, tapi saya pikir ada satu obat yang terus Tuhan berikan. Itu baik itu di dalam padang rumput hijau maupun di dalam lembah kelam itu cuma satu, firman. Maka pengajaran firman yang baik inilah yang kemudian dibutuhkan. Kita mendidik emosi kita itu juga pakai firman dan seterusnya. Saya tidak bisa pakai banyak apa ya menawarkan banyak hal kepada saudara, tetapi dealing dengan generasi apapun yang paling dibutuhkan tuh firman. Persekutuan pun ada ya betul, tapi persekutuan itu harus dibangun di atas firman. Sehingga mungkin ya tawaran saya yang terakhir kalau ditanya kamu mau tawarkan apa ya gereja, saudara pergi ke gereja di mana persekutuan ada, firman Tuhan juga diajarkan dengan baik di sana sehingga kemudian ya perasaan kita digarap dengan firman. Firman yang baik itu kadang-kadang menusuk hati kita. Kita pulang kita sedih. Tapi firman juga bisa menghibur kita. Jadi firman itu menggarap emosi kok. Mazmur misalnya itu dia menggarap emosi sehingga saudara harus bergumul dengan firman secara personal maupun secara komunal supaya pemikiran terlatih, emosi juga terlatih. Bagaimana melatih kedewasaan emosional? Saudara pergi ke gereja, ada banyak orang-orang yang bikin saudara emosi. Baru lihat wajahnya kita sudah emosi kadang-kadang. Tapi kemudian firman mengingatkan kita untuk berlatih memperlakukan mereka dengan benar. Saya kira kira-kira ini jawaban saya.
Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya pertama. Sangat baik ya untuk banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan dan jawaban yang bisa disampaikan oleh Pak Tama. Mungkin em, pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab eh, akan kami buatkan dalam bentuk video. Nanti mungkin bisa diakses setelah pembuatan videonya dan mungkin akan dikirim melalui grup ya. Atau pantau media sosial di Reps.